Bab 1171. Walkover legendaris. Baiklah, ayo kita bunuh beberapa orang. Tang Muxin biasanya menerima saran Hong Dali. Lagi pula, ini dunia virtual dan tidak ada yang akan benar-benar mati. Dia tidak peduli seberapa banyak dia bisa meningkatkan kemampuannya. Selama itu cukup untuk digunakan, itu sudah cukup. Tuan muda, kemana kita harus pergi dulu? Tanya Liang, yang bertanggung jawab menerbangkan pesawat ruang angkasa itu. Mendarat dulu. Aku akan melihat apakah ada orang di sekitar sini. Hong Dali menepuk-nepuk burung Phoenix mini yang bersarang di atas kepalanya, sepertinya burung Phoenix suka bersarang di kepalanya. Hong Dali berkata, banyak sekali kekasih kecil. Pasti mudah menemukan orang. Tak lama kemudian, sederet wahana antariksa mendarat di padang rumput di pinggiran timur kota. Semua orang membawa hewan peliharaan mereka dan turun dari wahana antariksa tersebut. Sayang-sayang kecil. Hong Dali melambaikan tangannya tinggi-tinggi seperti kepala biro. Ia memberi instruksi pada hewan itu. Aku butuh bantuanmu. Pergilah. Jika kau bertemu seseorang, segera kembali padaku. Guk, guk, meong, melolong. Kemudian, sekelompok besar hewan berlarian ke segala arah. Saudara Dali, kau bisa mengendalikan hewan. Tang Muxin dan yang lainnya tahu Hong Dali bisa mengendalikan hewan, itu bukan hal baru bagi mereka. Namun, mahasiswa lain dari kampus tidak menyadarinya. Mereka semua penasaran. Ini keterampilan yang sangat berguna. Pantas saja kau meminta semua orang untuk memilih hewan sebelumnya. Hehe, saudara Dali memang hebat. Hewan adalah sahabat manusia. Kau takkan mengerti hubunganku dengan mereka. Hong Dali menyeringai. Oke. Semuanya harus istirahat dan menunggu kabar. Kita akan mengurus urusan kita sendiri. Begitu kita menemukan seseorang, kita akan terbang ke sana. Lihat dia seperti dunia bawah astral. Bos, aku menemukan organisasi musuh di XXXXXN, suruh saudara-saudara kita mengambil senjatanya. Ayo pergi. Ini benar-benar sesuai dengan status saudara Dali. Saat itu, sekelompok besar orang berkumpul di lapangan terbuka. Mereka yang seharusnya bermain. Mereka yang seharusnya beristirahat. Semua orang santai. Sungguh menyenangkan berada di tim Hong Dali. Apakah ini yang mereka sebut kemenangan mudah yang legendaris? Tuan muda. Saat itu, Levis datang dan berbisik, nanti kalau kita menemukan musuh, bolehkah aku mencoba keahlianku? Sambil berbicara, ia melirik orang-orang di sekitarnya dan mengangkat bahu. Sayangnya, terlalu banyak orang dan aku takkan sempat. Nah, tim lain takut mereka akan mati terlalu dini. Di sisi lain, dia takut tidak akan mendapat kesempatan bertarung. Tidak masalah. Hong Dali mengangguk sambil tersenyum. Pasti ada orang yang bisa kau bunuh, hehe. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. Hong Dali benar. Hewan-hewan kecil yang menerima instruksinya pergi mengumpulkan informasi secepat kilat. Mereka yang di darat berlari dengan kecepatan berbeda. Mereka yang terbang di langit jauh lebih cepat. Tak lama kemudian, seekor burung biru kecil kembali. Ia berkicau sebentar ke arah Hong Dali, lalu Hong Dali mengangguk dan tersenyum. Aku mengerti. Silakan. Terima kasih atas bantuanmu. Semua orang menyaksikan kulit kepala mereka mati rasa, kalau mereka menyinggung Hong Dali lagi, akan sulit untuk kabur. Manusia bisa melindungi diri dari manusia, tapi akan sulit melindungi diri dari hewan. Dali, ada apa? Tanya Tang Muxin, apakah ada musuh yang ditemukan? Sebuah tim ditemukan sekitar 1.300 meter di sebelah barat. Hong Dali tertawa. Sekitar 80 orang. Ayo kita bersenang-senang. Sambil berbicara, ia mengumpulkan yang lain. Saudara-saudara, kita sudah menerima kabar. Ayo berangkat. Tim yang beranggotakan lebih dari 80 orang. Itu pasti perkelahian antar geng. Saudara-saudara, ayo berangkat, hahaha. Akhirnya kita bisa bertarung, ya. Hebat, Kakak Dali, bagaimana nanti kita melakukannya? Beritahu kami. Kami akan mendengarkanmu. Kalau tidak, bagaimana caranya? Hong Dali mendengus. Semuanya, kumpul dulu. Kita main besar-besaran kali ini. Oke. Maka, mereka berkumpul dan menunggu instruksi dari Hong Dali. Di tribun luar, banyak orang menatap tim Hong Dali. Tim Shenlong Astral telah memberi mereka terlalu banyak kejutan dalam 2 hari terakhir. Karena itu, semua orang sangat tertarik untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Hong Dali selanjutnya. Cepat, lihat. Mereka sudah berkumpul. Sepertinya mereka sedang beraksi. Benar, aku penasaran apa yang sedang mereka rencanakan sekarang. Seharusnya mereka berada di posisi yang tak terkalahkan sekarang karena mereka punya pesawat luar angkasa. Kecuali jika semua tim lain menyelinap menyerang mereka, kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan masuk 10 besar. Tepat sekali, mereka berlari sesuka hati dan bertarung sesuka hati.
Siapa yang bisa mengejar mereka? Aku penasaran apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mengantisipasi. Semua orang menantikan langkah Hong Dali selanjutnya. Tak seorang pun bisa menebaknya. Tak ada pilihan lain. Otak Hong Dali tidak berfungsi seperti yang lain, siapa sangka punya pesawat luar angkasa. Cepat, lihat. Mereka mulai bertindak. Mereka sudah naik ke pesawat ruang angkasa, benar. Apa yang akan mereka lakukan sekarang, entahlah. Apa mereka tahu ada orang di sini yang mau cari masalah dengan mereka, dan mereka berniat bersembunyi, mungkin saja. Di medan perang, Hong Dali dan yang lainnya telah selesai merencanakan. Mereka menaiki pesawat ruang angkasa dan menuju ke barat. Di sebuah gedung komersial di sisi barat, tim Astral Lianzuo sedang menyusun strategi langkah mereka selanjutnya. Semua orang telah bekerja dengan baik dalam 2 hari ini, dan sudah cukup banyak korban. Kita perlu melakukan penyesuaian selanjutnya. Kita tidak boleh terburu-buru. Pemimpin tim adalah seorang jenius biasa tingkat sektor bintang orde ketiga, bukan pilihan surga. Namanya Joyce. Sebagai pemimpin tim, menghadapi sekelompok besar pilihan surga, ia menghadapi banyak tekanan dalam pertempuran jenius astral ini. Kita tidak punya orang pilihan surga, fondasi kita sedikit lebih buruk dibandingkan yang lain. Untungnya, kita bukan satu-satunya tim yang tidak punya orang pilihan surga. Ketua tim Joyce memandang semua orang dan berkata perlahan, jadi, jika kita ingin mencapai beberapa peringkat teratas, kita hanya bisa menyerang tim yang tidak punya orang pilihan surga. Saat ini, ada 38 tim yang tidak punya orang pilihan surga. Mereka termasuk Dejia Astral, Shenglong Astral, Jiayue Star Realm. Joyce memang sudah merencanakannya. Namun, jelas tidak satu pun dari rencana ini yang akan digunakan. Bos, kabar buruk. Hong Dali dari Shenglong Astral, pesawat ruang angkasanya ada di atas kita. Seorang anggota tim bergegas masuk ke dalam rumah dan berteriak dengan marah. Mereka berhenti tepat di atas kita. Sepertinya mereka telah menemukan kita. Apa? Ketua tim Joyce tercengang. Lalu, ia bergegas keluar gedung. Semuanya, ikut aku. Cepat. Dalam sekejap, seluruh tim yang berjumlah lebih dari 80 orang bergegas keluar gedung dan menatap ke langit. Benar saja, tepat di langit, 20 pesawat ruang angkasa putih tersusun rapi dalam 4 baris. Mereka berhenti tepat di atas kepala mereka. Ketua tim Joyce memandangi 20 pesawat ruang angkasa itu dan menarik napas dalam-dalam. Telapak tangannya berkeringat. Tadi, dia memberitahu semua orang untuk mencari tim tanpa orang-orang pilihan surga. Shenglong Astral adalah salah satunya. Tanpa diduga, mereka berada tepat di atas kepala mereka. Dengan kemampuan manuver pesawat ruang angkasa itu, jelas mustahil bagi mereka untuk mencoba melarikan diri. Kita hanya bisa bertarung. Joyce menatap pesawat ruang angkasa itu dan berteriak. Shenglong Astral, Hong Dali. Oh, itu aku. Suara Hong Dali terdengar dari dalam pesawat ruang angkasa. Aku agak bosan dengan jalannya kompetisi ini. Karena itu, aku ingin segera mengakhirinya. Apa kau siap? Bosan? Mau cepat-cepat mengakhirinya. Karena ingin mengakhiri kompetisi, dia malah mulai membunuh orang. Betapa luhurnya cita-cita itu. Hong Dali, jangan terlalu merajalela. Apa kau benar-benar pikir kami ini lemah? Joyce menatap pesawat ruang angkasa di langit dan berteriak, ayo, turunlah. Tak ada gunanya bicara panjang lebar, ayo kita bertarung. Turun. Tentu saja. Tapi kau harus menunggu sebentar. Nada bicara Hong Dali riang. Ia sama sekali tidak tampak gugup menghadapi pertempuran yang akan datang. Ia tersenyum tipis. Sebelum aku turun, aku harus membersihkan medan perang. Hati-hati. Hati-hati. Mungkinkah Hong Dali berniat untuk... Joyce agak bingung. Tak lama kemudian, perubahan di sekitarnya memberitahunya bahwa apa yang dikhawatirkannya akan segera terjadi. Boom! Seluruh bangunan mulai berguncang. Kemudian, runtuh. Potongan-potongan baja yang tak terhitung jumlahnya tersingkap ke bangunan. Ikan-ikan melompat-lompat seolah-olah terbang ke langit dengan gembira, melayang-layang di angkasa. Ini. Joyce terkejut. Dia sudah lama melihat pemandangan seperti itu, jadi dia tahu betul. Ini adalah pemandangan yang diciptakan oleh pengguna kemampuan batu jiwa emas yang telah terbangun. Dengan kemampuan batu jiwa emas yang telah terbangun, semua logam bisa dikendalikan. Oh, tidak. Itu pengguna kemampuan batu jiwa emas yang sudah terbangun. Semuanya, cepat lari, teriak Joyce sekeras-kerasnya. Pengguna kemampuan terbangun dari batu jiwa emas sangat mengerikan. Joyce tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Bagaimana pengguna kemampuan terbangun dari batu jiwa emas itu menghancurkan seluruh kota dalam sekejap. Dan pengguna kemampuan terbangun itu baru level 1 saat itu. Pada saat ini, orang di tim Hong Dali, orang yang dapat memiliki kekuatan seperti itu di bawah atribut medan gaya kompresi, pasti lebih tinggi dari level 1.
Bersamaan dengan raungan Joyce yang mengerikan, anggota tim secara tidak sadar ingin lari. Namun, sudah terlambat. Bum 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 bum. Banyak potongan baja tiba-tiba jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, mereka terpelintir dan tertarik, dan dalam sekejap mata, sebuah sangkar besi raksasa terbentuk. Sangkar besi dengan diameter lebih dari 200 meter. Ini. Seluruh tim terkejut. Baja itu telah berubah menjadi sangkar besi di tanah. Sudah pasti sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Dem, cepat, buat lubang di sangkar besi. Joyce buru-buru memerintahkan anggota timnya untuk melakukan operasi penyelamatan. Frederick, kendalikan batu besar untuk mengangkat sangkar besi itu. Cepat. Karena mereka bisa berpartisipasi dalam Astral Genius Battle, para pengguna kemampuan pasti juga ada di tim Joyce. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke barat. Selama ia berada di dekat sangkar besi, ia bisa menggunakan kemampuannya untuk memutar sangkar besi tersebut. Semua orang akan bisa melarikan diri. Bab 1172. Ini terlalu mengerikan. Ngomong-ngomong, Joyce memang cukup kuat. Batu jiwa distorsi membangkitkan pengguna kemampuan. Dia bisa mendistorsi semua objek dalam jarak 500 meter. Bisa dibayangkan, orang-orang akan langsung tegap saat berdiri. Kalau tulang belakang mereka bengkok, apa mereka masih bisa bertarung? Meskipun dia bukan orang pilihan surga, dengan keyakinan dan kemampuan Joyce, pertarungan itu layak diperjuangkan. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa sebelum ia sempat menunjukkan jurusnya, Hong Dali telah menemukannya. Melihat sikap Hong Dali, sepertinya ia berniat menyelesaikan masalah sekaligus. Hong Dali, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Wajah Joyce memucat. Kalau tidak, itu akan menjadi hari kematianmu. Sayang sekali. Hong Dali tentu saja tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, suara wanita yang merdu terdengar. Zaman es. Karak. Seluruh tanah langsung membeku. Kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit, dan dalam sekejap mata, semuanya memutih. Lapisan es putih mulai menyebar dengan cepat di tanah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Joyce dan rekan-rekannya membeku di tanah. Tepat saat Joyce hendak menginstruksikan semua orang untuk memikirkan cara melarikan diri, gelombang serangan lain terjadi. Spike Realm. Suara seorang pria terdengar kali ini. Paku-paku yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pesawat ruang angkasa di langit. Dalam sekejap, Joyce dan seluruh timnya terkepung oleh paku-paku itu. Cici. Sebuah suara pelan terdengar. Selain Joyce, yang menggunakan kemampuan distorsinya untuk mengubah arah duri-duri itu, semua rekan satu timnya tertusuk duri-duri itu. Mereka yang kurang beruntung tertusuk di kepala dan jantung, lalu tewas seketika. Sementara itu, mereka yang beruntung mengalami luka parah akibat tusukan di bagian tubuh lain. Itu bukan hal yang paling tragis. Yang paling tragis adalah serangan Hong Dali yang terus-menerus. Berbagai kemampuan dan serangan datang dari langit. Efeknya, cahayanya, warnanya, hampir seindah kembang api yang dinyalakan di malam hari. Tentu saja, serangan-serangan itu harus indah. Efektivitasnya sungguh luar biasa. Tim Senglong Hong Dali menggempur mereka selama 5 menit penuh sebelum akhirnya berhenti. Saat itu, tanah di seluruh sangkar besi itu berlubang-lubang seolah-olah telah mengalami hujan meteor. Mayat anggota tim Joyce bahkan tidak dapat ditemukan. Semua orang di tribun penonton tercengang ketika melihat pemandangan itu. Serangannya sungguh spektakuler. Tak seorang pun menyangka begitu Hong Dali bergerak, hasilnya akan begitu mengejutkan. Pertama-tama, ia mengambil sejumlah pesawat ruang angkasa agar mereka bisa berada di wilayah tak terkalahkan. Kemudian, ia menggunakan kemampuan para pengguna kemampuan yang telah terbangun untuk menyesuaikan situasi dengan sempurna. Saat mereka menghujani serangan dari langit, lawan mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Hanya dari serangan itu saja, poin tim Hong Dali meningkat pesat. Ya Tuhan, poin tim Hong Dali sudah melebihi 200, mereka langsung masuk 5 besar dalam hitungan menit. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Kemampuan timnya tak terbayangkan. Strateginya sungguh luar biasa. Benar sekali. Hong Dali ini luar biasa. Dia terlalu kuat. Apakah ini kecepatan yang dibutuhkan tim tanpa pilihan surga untuk menembus 10 besar? Semua orang membicarakannya. Lagi pula, Hong Dali selalu memberi kesan ceria pada orang lain. Siapa sangka begitu dia bertindak, hasilnya akan sangat mengejutkan. Dan tepat ketika orang-orang terkagum-kagum, seseorang berteriak, "Lihat, seseorang turun dari pesawat ruang angkasa Hong Dali." Di mana? Semua orang menoleh. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang master melompat dari pesawat ruang angkasa. Tak peduli pesawat ruang angkasa itu berada puluhan meter di atas tanah, ia mendarat dengan mantap. Orang ini, aku belum pernah melihatnya bergerak. Aku penasaran seberapa kuat dia. Semua orang menjadi penasaran. Levis telah bergerak.
Ia berjalan tanpa suara di atas darah kering di tanah. Sebagian tanah retak seperti dihantam meteorit. Levis menatap debu dan berkata, "Jangan bersembunyi. Aku tahu kau belum mati." "Ya, aku belum mati." Joyce muncul perlahan dari debu. Tatapan tajamnya akhirnya mereda. "Kau turun sendiri. Apa kau di sini untuk menghadapiku sendirian?" "Benar." Levis mengangguk. "Sebagai satu-satunya yang selamat di timmu, kau pantas dihormati. Karena itu, aku di sini. Kali ini, aku akan melawanmu sendirian. Tak seorang pun akan ikut campur." "Haha, pertempuran terakhir." Joyce menatap pesawat ruang angkasa di langit dan tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Aku akan mati terlepas dari menang atau kalah. Buat apa repot-repot?" "Tuan Muda bilang," kata Levis tenang, "kalau kalah, wajar saja kalau mati. Tapi kalau menang, Tuan Muda tidak akan menyerangmu. Kau bisa menuntut Tuan Muda untuk menepati janjinya." "Tuan Muda." Joyce mengerutkan kening. "Maksudmu Hong Dali? Siapa kau baginya?" "Aku." Levis tersenyum. Ia tersenyum riang dan berkata dengan bangga, "Aku antek nomor 3 Tuan Muda. Namaku Levis." Saat mengatakannya, ia sama sekali tidak tampak rendah diri. Malahan, ia sangat bangga. Lagi pula, tidak semua orang cukup beruntung untuk menjadi antek Tuan Muda. Tapi Joyce tidak berpikir seperti itu. Ia murka. "Hong Dali, brengsek. Kau benar-benar mengirim antek untuk menghinaku. Lihat bagaimana aku bisa membunuhmu saat ada kesempatan. Aku khawatir kau takkan mendapat kesempatan." Levis menarik napas dalam-dalam. "Ayo." "Oke." Joyce langsung bersiap. "Aku ingin melihat seberapa kuat antek Hong Dali ini." Kini setelah timnya pergi, Joyce sendirian. Seorang jenderal tanpa pasukan. Ia tak lagi punya kesempatan untuk ikut serta dalam kompetisi. Karena itu, hanya ada amarah di matanya. Di tanah yang penuh lubang akibat pemboman sebelumnya, Levis dan Joyce berdiri saling berhadapan. Boom! Joyce menghentakkan kaki kanannya ke bawah dan tanah di bawah kakinya mulai terdistorsi. Ia muncul tepat di depan Levis hampir seketika dan menyerangnya dengan pukulan distorsi secepat kilat. Inilah keahlian yang dipelajari Joyce setelah kemampuannya terbangun. Distorsi meletus dan, dengan memanfaatkan kekuatan dari objek yang ia distorsi, kecepatannya meningkat pesat. Begitu lawan terkena serangannya, tubuhnya akan terpelintir. Setelah itu, segalanya akan menjadi lebih mudah. Levis mencibir. Ia melompat mundur dan otot-otot lengan kanannya menggembung saat ia melancarkan pukulan ke arah Joyce. Sasarannya adalah tinju Joyce. Boom! Terdengar ledakan dahsyat. Keduanya adalah prajurit tingkat sektor bintang. Meskipun atribut mereka terpengaruh oleh medan gaya kompresi atribut, prajurit tingkat sektor bintang saling berhadapan, kekuatannya tetap mengerikan. Medan gaya distorsi vs medan gaya gravitasi berat. Boom boom! Dua suara tumpul terdengar dan keduanya mundur pada saat yang sama. Setelah keduanya melancarkan gerakan pertama, Joyce menyipitkan mata. Ia diam-diam terkejut. Levis ini sekuat itu. Medan gaya distorsiku sama sekali tidak memengaruhinya. Dia hanya salah satu antek Hong Dali, tapi dia sekuat itu. Levis tertawa. "Lumayan. Kamu memang pantas jadi pemimpin tim, kamu memang hebat." Dari serangan mereka, jelas bahwa Levis berada di atas angin. "Bagus, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya." Joyce menggertakkan giginya. Dengan tubuhnya sebagai titik pusat, udara dalam radius 100 meter mulai terdistorsi. Pekik. Semua bangunan di sekitarnya mulai terdistorsi dan hancur. Tanah mulai retak dan udara terasa berat. Medan gaya distorsi menekan Levis dan ia hampir tak bisa bergerak. "Kau benar-benar kuat," kata Joyce dengan suara berat. "Sayangnya, di dalam ruang terdistorsiku, sekuat apapun dirimu, kau takkan bisa mengalahkanku." Gemuruh. Udara tebal menyelimuti Joyce. Levis merasakan udara semakin berat, terdistorsi, dan terpelintir. Di area itu, ia juga merasakan tubuhnya semakin berat. Lagi. Joyce melancarkan gerakan lain setelah mengumpulkan kekuatan dan menyerang Levis. Kali ini, dia lebih cepat dan serangannya lebih kuat. Terhempas, melayangkan tinjunya, meninju Levis. Secepat kilat. Seberat gunung. Setiap pukulan membawa medan gaya distorsi. Setiap pukulannya kuat dan mampu mendistorsi serta menghancurkan organ dalam Levis. Boom boom boom. Levis juga tidak memudahkan Joyce. Saat ia menyerang balik, Levis terdorong mundur oleh serangan Joyce. "Haha, kau begitu percaya diri sebelumnya. Apa cuma ini yang kau punya?" Joyce tertawa terbahak-bahak sambil melanjutkan serangannya. "Hanya antek Hong Dali yang mampu melakukan ini." "Tentu saja, tidak." Levis memaksa Joyce mundur dengan satu pukulan. Lalu, ia tersenyum. "Tidak sembarang orang bisa menjadi antek Tuan Muda." Ses. Kabut hitam menyembur keluar dari tubuh Levis.
Aliran udara yang mengerikan menyelimuti tubuhnya. Bahkan medan gaya distorsi Joyce pun terdorong keluar oleh aliran udara tersebut. Joyce, kau orang pertama yang menyaksikan 50% kekuatanku. Levis tersenyum. Mendengar itu, pupil mata Joyce mengecil. Apa yang Levis katakan? Dia bilang aku orang pertama yang melihat 50% kekuatannya, 50%. Berapa persen sekarang? Ngomong-ngomong, aku benar-benar ingin ikut serta dalam pertempuran ini. Tak ada pilihan lain. Levis melepas kemejanya dengan lembut. Tuan muda suka bermain. Aku tak ingin melemahkan semangatnya. Jarang sekali tuan muda ingin membunuh orang hari ini. Aku harus melakukannya dengan benar. Bab 1173. Embun beku perak. Saat Levis berbicara, ototnya mulai tumbuh. Pada saat ini, kabut hitam keluar dari kulit Levis. Kabut itu keras, mengerikan, dan kuat. Ruang di sekitarnya mulai berosilasi, dan tubuh Levis, yang diselimuti kabut hitam, menjadi semakin kuat seperti iblis yang baru saja muncul dari neraka. Ini 50% dari kekuatanku, kata Levis tenang, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Batu jiwa yang telah kugabungkan disebut batu jiwa gravitasi. Aku juga pengguna kemampuan yang telah terbangun. Jadi, Levis mengangkat tinjunya dan meninju. Gravitasi berat. Boom. Tanah bergetar seolah akan hancur. Tanah pertempuran astral jenius ini diperkuat secara khusus. Namun, di bawah pukulan Levis, tanah itu terasa rapuh seperti kertas. Heavy Gravity, jurus pamungkas Levis. Dia sudah mengerikan bahkan sebelum kemampuannya terbangun. Sekarang, dia jelas jauh lebih kuat. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya, bangunan-bangunan di sekitarnya, bunga-bunga, dan pepohonan, semuanya berkumpul dalam bola hitam 10 meter dari Levis. Dengan kata lain, semuanya tersedot oleh bola hitam itu. Gravitasi yang mengerikan. Apapun dan segalanya tersedot masuk. Tentu saja, termasuk Joyce, yang baru saja begitu bangga. Ah! Joyce tak kuasa menahan teriakannya. Ia berusaha keras melawan tarikan itu. Sayang sekali. Levis sekarang sangat kuat. Gravitasi beratnya sudah bisa menciptakan lubang hitam berskala kecil. Sekuat apapun Joyce, ia hanyalah satu orang. Bagaimana mungkin kekuatan satu orang bisa melawan tarikan lubang hitam? Swoosh! Sekeras apapun Joyce mencoba, ia tak bisa berbuat apa-apa. Dengan suara, swoosh, ia ditarik ke dalam lubang hitam dan hancur menjadi debu dalam hitungan detik. Levis menang. Pertempuran jenius astral, sungguh. Meskipun menang, Levis tidak terlalu senang. Ia bergumam. Para peserta pertempuran jenius astral ini semuanya sangat kuat. Aku harus menggunakan kekuatanku yang biasa dan kemampuanku yang telah terbangun sebelum aku bisa mengalahkan seorang pemimpin tim biasa. Aku penasaran seberapa kuatkah para pilihan surga itu. Dari pertarungan ini, Levis teringat akan kekuatan para anggota dalam Genius Battle ini. Setelah mengalahkan Joyce, Levis melihat alat perekam di pergelangan tangannya. Angka-angkanya telah berubah. Peserta. Levis, poin saat ini, 12, peringkat individu, 196. Tim saat ini. Shenglong Astral Team, poin tim saat ini, 228, peringkat keseluruhan, kelima. Petik 2. Lumayan. Levis mengangguk puas. Joyce ini memang lumayan. Setengah poinnya dikurangi karena terbunuh. Artinya, poin awalnya 24. Dia dianggap kuat. Memikirkan hal itu, Levis tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia menatap atap sebuah gedung apartemen tak jauh dari sana. Di sana berdiri sesosok pemuda berbaju zirah ungu muda dan jubah hitam. Ini langka. Ternyata ada peserta biasa yang sekuat itu. Pemuda itu menatap Levis dan tersenyum. Kau lumayan. Kau benar-benar membuatku ingin bertindak. Sayang sekali, ini bukan waktu yang tepat. Untuk dapat mengamati pertempuran dari jarak sejauh itu tanpa diketahui. Levis berkata dengan muram, kau adalah yang terpilih surga. Sang pilihan surga, sebuah kelompok yang jauh melampaui peserta biasa dalam pertempuran jenius astral. Setiap sang pilihan surga sangatlah kuat. Benar. Pemuda itu mendongak menatap pesawat ruang angkasa di langit dan tertawa. Pria yang menarik. Katakan pada tuan mudamu, semoga dia bisa sampai ke tahap kedua. Aku akan menunggunya di sana. Kau ingin menantang tuan muda. Levis mengerutkan kening dengan marah. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh orang pilihan surga ini? Haha, kalau tidak ada masalah, timmu seharusnya masuk 10 besar. Pemuda itu tertawa. Karena, ada orang legendaris yang hampir tak terkalahkan di Shenglong astralmu. Maksudmu Gu Feifei? Tanya Levis. Benar. Pemuda itu mengangguk. Gadis itu tidak sesederhana kelihatannya. Aku harus melalui banyak hal untuk mengetahui kekuatan aslinya. Dalam pertempuran astral jenius ini, aku hanya punya dua tujuan.
Satu adalah Yu Muming, yang lainnya adalah Gu Feifei. Tentu saja, aku mulai tertarik pada Hong Dali. Baiklah. Cukup. Sepertinya Hong Dali sudah tidak tahan lagi. Pemuda itu tersenyum dan melanjutkan, ini baru tahap pertama dari pertempuran Astral Genius. Seharusnya ini sudah cukup. Kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Kata-kata terakhirnya adalah, namaku Silver Frost. Jangan lupakan aku. Di luar di tribun penonton. Semua orang tercengang saat melihat arena itu. Mereka selalu berpikir bahwa Hong Dali bermain di seluruh dunia karena ia tidak cukup kuat. Hal ini membuat orang tidak dapat mengetahui kekuatan aslinya dan akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Sekarang, semua orang mengerti. Mereka salah. Mereka sangat salah. Hong Dali tidak berpartisipasi aktif dalam pertempuran bukan karena ia tidak cukup kuat. Melainkan karena ia terlalu kuat dan tidak mau repot-repot bertarung dengan orang lain. Hong Dali ini, timnya terlalu mengerikan. Mereka menyingkirkan satu tim begitu saja. Tepat sekali. Lihat posisi mereka. Setidaknya ada 5 pengguna kemampuan yang sudah terbangun di tim Hong Dali. 5 pengguna kemampuan yang terbangun. Dan mereka setidaknya level 2 atau hampir level 2. Timnya luar biasa kuat. Tidak mengherankan semua orang begitu terkejut. Pengguna kemampuan yang terbangun bukanlah kubis yang mudah ditemukan di mana-mana. Pengguna kemampuan yang terbangun adalah orang-orang paling kuat di astral. Mereka mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi mereka jelas selebritas. Terutama bagi kelompok usia peserta Genius Battles, mereka dikenal sebagai para Genius Super. Tim dengan 3 atau 4 pengguna kemampuan yang sudah terbangun sudah dianggap sangat kuat. Siapa sangka tim Hong Dali punya 5 pengguna kemampuan yang sudah terbangun. Mungkin masih banyak lagi yang belum mereka lihat. Hebat. Mengerikan. Semua orang terkesima. Melihat yang ini saja sudah jelas dia belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tapi dia malah mengalahkan ketua tim, ya, apa kau lihat gerakannya? Dia benar-benar bisa menciptakan lubang hitam kecil. Terlalu menakutkan. Hong Dali ini jangan diremehkan. Bei Mingxuan menyipitkan matanya. Kenapa ada begitu banyak orang jenius di sekitarnya? Ada apa? Entahlah, raut wajah Zhu Yunzu muram. Tunggu sampai aku mengalahkan Hong Xingyu, si tua bangka itu. Hong Dali akan jadi orang pertama yang harus kusingkirkan. Bangsanya berkembang terlalu cepat. Benar juga. Kita singkirkan dia dulu. Bei Mingxuan menatap Hong Dali. Si Hui kita mati di tangannya. Aku harus balas dendam. Di tempat lain, di pesawat ruang angkasa. Hehe, Kak Levis. Apa kau merasa lebih baik setelah melatih sendi-sendimu? Tang Muxin menyapa Levis dengan ramah. Bagaimana? Apa orang itu sangat kuat? Dia baik-baik saja. Levis mengangguk. Kemudian, ia berpikir sejenak dan berkata kepada Hong Dali, Tuan muda, saya bertemu dengan seorang pria aneh setelah pertempuran tadi. Dia bilang namanya Silver Frost. Dia seharusnya menjadi orang pilihan surga. Dia bilang dia di sini hanya untuk 2 orang. Satu adalah Yu Muming, yang lainnya adalah Nona Gu Feifei. Oh, pilihan surga. Hong Dali menyentuh dagunya. Abaikan saja dia. Kita bersenang-senang saja. Dia bisa pergi mencari siapapun yang dia mau. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Baiklah, ayo kita cari tempat untuk mendarat. Lihat apakah ada musuh lain di sekitar sini. Ayo cepat singkirkan mereka dan selesaikan. Baik, Tuan muda. Kalau begitu, saya kembali dulu. Levis pun pergi. Sang pilihan surga, dia di sini untuk Gu Feifei dan Yu Muming. Setelah Levis pergi, Hong Dali merasa ada yang tidak beres. Perlu diketahui, Gu Feifei menjadi pendorong yang kuat bagi Yu Muming setelah melihatnya menantang jalan menuju Tuhan. Tapi bagaimana Silver Frost bisa tahu itu? Seharusnya Yu Muming satu-satunya yang melihat Gu Feifei saat itu. Bagaimana Silver Frost tahu kekuatan Gu Feifei? Mustahil baginya untuk langsung menyerang Gu Feifei begitu saja. Pasti ada alasan di baliknya. Apalagi yang bisa terjadi? Mungkinkah itu yang disebutkan Gu Feifei sebelumnya, tanda sang terpilih? Mungkinkah tanda orang terpilih milik Silver Frost memiliki kemampuan probe? Rasanya mustahil. Meskipun efek kemampuan probe tidak buruk, itu tidak kuat dalam pertempuran. Karena Shuro, seharusnya semua orang terpilih surga memiliki kemampuan yang berhubungan dengan pertempuran. Probe jelas bukan salah satunya. Apa yang sedang kau pikirkan? Tang Muxin menatap Hong Dali yang sedang berpikir keras, lalu bertanya dengan lembut, apa kau sedang memikirkan Silver Frost itu? Sepertinya ada sesuatu yang lebih penting dari orang ini. Hong Dali mengangguk. Coba pikirkan, seharusnya tidak ada yang bisa memprediksi hasil pertempuran sebelumnya. Mustahil bagi siapapun untuk bergegas ke sini dan mengamatinya. Lagi pula, kita berada di udara. Mudah bagi kita untuk menemukan siapapun.
Tapi Silver Frost ini tiba-tiba muncul di dekat Levis. Bagaimana dia bisa datang? Kedua, pertempuran Astral Genius ini adalah pertempuran tim, tapi Silver Frost muncul sendirian di area di mana kita bisa dengan mudah menyerangnya. Apa yang membuatnya berpikir dia bisa pergi dengan aman? Ya, Tang Muxin mengangguk. Dia juga merasakannya. Lagi pula, kau bilang dia di sini untuk Yu Muming dan Gu Feifei, memang ada yang aneh dengan orang ini. Bab 1174. Peringkat. Sekarang setelah mereka menemukan masalahnya, langkah selanjutnya adalah menyelesaikannya. Semua orang pergi mencari hewan untuk mendapatkan lebih banyak informasi sementara Hong Dali merenungkan bagaimana ia harus menghadapi Silver Frost. Tuan muda, jangan terlalu khawatir, Lin Yanwei meyakinkannya. Lagi pula, kami tidak tertarik dengan peringkat. Kami tidak ada hubungannya dengan konspirasi dan tipu dayanya, jadi jangan terlalu khawatir. Apa yang dikatakan Suster Nianwei masuk akal. Kami tidak berniat masuk peringkat. Yang kami inginkan hanyalah menyelesaikan tahap pertama pertempuran Astral Genius ini secepatnya. Hehe, Suster Nianwei memang yang terbaik. Hong Dali tertawa dan mencondongkan tubuhnya untuk mencium. Ia berkata, oke, mari kita ikuti rencana awal. Mari kita habisi tim lawan dulu. Sisi lain medan perang. Hehe, tim Hong Dali benar-benar menarik. Silver Frost duduk sendirian di restoran sambil menyesap minumannya. Ia bergumam. Banyak sekali pengguna kemampuan yang terbangun, sungguh di luar imajinasiku. Dengan Gu Feifei di timnya, tim mereka seharusnya setidaknya masuk 5 besar. Untuk peringkat spesifiknya, itu tergantung pada apa yang mereka putuskan. Hahaha. Menarik. Sementara Silver Frost asyik memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, mayat-mayat berserakan di tanah di sekitarnya. Sepertinya ada setidaknya 30 atau 40 orang. Dan berdasarkan pakaian mereka, mereka jelas bukan dari planet yang sama dengannya. Itu berarti, 30 atau 40 orang itu semuanya dibunuh olehnya sendirian. Yah, percuma saja melanjutkan permainan ini. Lebih baik aku jalan-jalan. Silver Frost tersenyum, lalu berdiri. Tanpa melihat mayat-mayat di tanah, ia pun berjalan keluar. Setelah Hong Dali dan yang lainnya pergi, puluhan pengintai dari tim-tim besar muncul di dekat medan perang tempat Levis dan Joyce bertempur. Lagi pula, pertempuran antara keduanya begitu keras sehingga hampir seluruh kota bisa mendengarnya. Itulah sebabnya para pengintai itu menunggu ribuan kilometer jauhnya dan tidak berani mendekat. Setelah pertempuran usai, mereka semua mulai menghubungi tim masing-masing. Bos, tim Hong Dali sudah bergerak. Mereka mengerikan. Berdasarkan yang kita lihat, setidaknya ada 5 pengguna kemampuan yang sudah terbangun di timnya. Melihat kemampuan mereka, mereka seharusnya sudah level 2 atau mendekati level 2. Bos, hati-hati dengan Hong Dali. Timnya sangat kuat. Meskipun mereka tidak memiliki orang pilihan surga, kekuatan mereka tidak kalah dengan tim yang dipimpin oleh orang pilihan surga. Mereka sangat kuat. Pemimpin tim di ujung lain komunikator bertanya dengan muram, apakah mereka sudah kehilangan seseorang? Scout, tidak ada anggota mereka yang mati. Mereka telah memenangkan semua pertandingan sejauh ini. Oke, aku mengerti. Sang pemimpin mematikan komunikator, lalu dengan tegas berbalik dan memberi instruksi kepada anggota timnya. Semuanya, ingat. Jangan berhadapan langsung dengan tim Senglong. Tim mereka sangat kuat. Beberapa anggota bertanya, pemimpin, seberapa kuat mereka? Kita tidak bisa menang bahkan dengan Anda memimpin kami. Tidak. Pemimpin tim itu adalah pilihan langit, tetapi ia tidak berani meremehkan kekuatan Hong Dali. Mereka bisa menghancurkan seluruh tim tanpa kehilangan satupun. Bahkan kita pun tak sanggup melakukan hal seperti itu. Ini menunjukkan bahwa tim Senglong yang dipimpin Hong Dali sangat kuat. Setelah pertempuran ini, tim Astral Senglong yang dipimpin Hong Dali segera naik popularitasnya. Hong Dali entah tidak bergerak sama sekali atau, begitu dia bergerak, gerakannya pasti akan mengesankan dan tak terhentikan. Pembantaian tanpa akhir. Tim manapun yang ditemukannya hancur total. Dan taktiknya sederhana. Dia menembaki mereka dari atas dengan pesawat ruang angkasa. Setelah menonton film dokumenter perang tentang perang perlawanan melawan Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Utara, siapapun yang memahami perang tahu betapa hebatnya keunggulan pasukan udara dibandingkan pasukan darat. Hal ini jelas dilakukan Hong Dali. Hong Dali baru mengakhiri pembantaiannya pada pukul 9 malam hari itu. Tim Hong Dali telah mengalahkan tim Astral Jiuxi yang saat ini berada di peringkat ke-11. Tim Astral Jiuxi musnah total dan pilihan surga mereka, Mekaron, tewas dalam pertempuran. Hong Dali tidak kehilangan satupun anggota tim. Kemudian, mereka membunuh tim Astral Bray yang berada di peringkat ke-8. Tim Astral Bray pun musnah total dan sang pilihan surga mereka, Akas, tewas dalam pertempuran. Tim Astral Senglong masih belum kehilangan satupun anggota timnya. Saat itu,
Tim Astral Shenlong yang dipimpin Hong Dali menduduki peringkat pertama. Semua orang di Astral Genius Battle tercengang. Mereka memang mengira tim Hong Dali mungkin sangat kuat. Lagi pula, semua informasi yang mereka miliki hingga saat itu menunjukkan bahwa Hong Dali tidak bisa dianggap enteng. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa tim mereka begitu mengerikan. Tim yang dipimpin oleh Heaven's Chosen Ones bahkan tak punya peluang melawan timnya. Mereka yang mengaku jenius sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan Hong Dali. Tim Shenlong kini memiliki daya tangkal yang luar biasa. Semua orang harus mengakui bahwa tim Hong Dali adalah salah satu dari 3 tim terkuat di Astral Genius Battle. Dua lainnya tentu saja tim Astral Alang yang dipimpin Yu Muming dan tim Astral Muda yang dipimpin Silver Frost. Di tribun, semua orang dari Shenlong Astral bersorak dan merayakan kemenangan yang dibawa Hong Dali kepada mereka. Lagi pula, mereka telah membuktikan diri dengan mampu meraih peringkat pertama dalam Astral Genius Battle dengan tim yang tidak memiliki Heaven's Chosen One. Tak seorang pun berani menertawakan Hong Dali karena menggunakan pesawat luar angkasa untuk mencapai hasil ini. Pertarungan tim ini sendiri merupakan pertarungan strategi dan taktik. Tidak perlu hanya mengandalkan kekuatan kasar. Bagus, hebat sekali. Hong Xingyu menepuk pahanya sambil tertawa. Di usia tuanya, ia mungkin tak merasakan emosi apapun bahkan jika sebuah galaksi hancur. Namun, melihat betapa hebatnya Hong Dali, ia sangat gembira. Sayang kecil kami, kau telah membuat kami bangga. Kami menyayanginya dengan tulus. Hahaha. Ya. Hua Yueling tersenyum dan berkata, kita harus memberinya hadiah saat pulang nanti. Hasil ini sudah cukup bagus. Setidaknya kita pernah menjadi juara pertama. Tidak masalah jika peringkatnya turun nanti. Ini sudah cukup membuat kita sangat senang, hahaha. Hong Xingyu dan Hua Yueling telah bertekad untuk memberi Hong Dali hadiah besar. Sementara itu, di medan perang, Kong, berpakaian hitam, berdiri di ruang terbuka di dalam area perumahan biasa. Tepat di depannya berdiri seorang pria tampan berpakaian putih. Silver Frost. Kau Kong. Silver Frost menatap Kong sambil tersenyum. Tak ada apa-apa di tangannya, ia tak bersenjata. Namun di mata Kong, meski tak bersenjata, tak ada keraguan akan kekuatannya. Silver Frost. Mata Kong menjadi gelap. Silver Frost. Dia adalah salah satu dari 3 Heaven's Chosen One terkuat di antara para peserta Astral Genius Battle ini. Silver Frost sangat tampan dan sangat menghargai dirinya sendiri. Ia hanya tertarik pada para jenius yang sangat terampil. Orang biasa tidak sepadan dengan usahanya. Tentu saja, sudah banyak jenius yang gugur di tangannya di medan perang ini. Ada satu hal yang menunjukkan betapa kuatnya Silver Frost. Poin individu saat ini, 1653. Astral Genius Battle, peringkat individu. Pertama, Yu Muming, di tempat kedua, hanya memperoleh setengah poinnya. Itu aku. Silver Frost menatap langit sambil tersenyum dan berkata, kuharap kau bisa melakukan yang terbaik. Aku akan memberikan segalanya. Aku tidak pernah meremehkan lawan manapun. Tentu. Kong menyipitkan matanya sedikit. Tubuhnya langsung berubah menjadi gumpalan gas hitam yang melesat langsung ke arah Silver Frost. Lumayan. Silver Frost mengangguk, lalu tiba-tiba menghilang tepat di depan mata Kong. Ia mengangkat telapak tangan kanannya dan menghantamkannya keras ke tubuh Kong. Saat itu juga, Kong merasa ada yang salah dengan ketiadaannya. Ia hampir tak bergerak. Di matanya, yang ada hanyalah telapak tangan Silver Frost, yang melesat ke arahnya dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Kemudian, dengan suara boom yang teredam, tubuh Kong terpental dan menghantam sebuah bangunan perumahan. Bersamaan dengan suara gemuruh yang tumpul, bangunan tempat tinggal itu hancur total. Puing-puing berserakan di tanah. Kong, kalah, mati. Masih agak lemah. Silver Frost menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lalu, ia tersenyum dan menatap armada pesawat ruang angkasa Hong Dali di udara. Sudut mulutnya terangkat dan ia bergumam, aku sangat menantikan pertarungan dengan Gu Feifei. Sayang sekali belum waktunya, ini mulai membosankan. Di tempat lain, Yu Muming berjalan di jalan-jalan kota sambil memegang pedang raksasa. Sejak Hong Dali mulai aktif berpartisipasi dalam pembantaian di Astral Genius Battle, seluruh medan perang telah diselimuti asap knalpot. Setiap tim bertarung dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, selain 10 tim yang bertahan hingga akhir dan akan berpartisipasi di final, sisanya akan diperingkat berdasarkan skor mereka. Jika mereka tidak berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan skor mereka sebelum Hong Dali sampai ke sana, mereka akan tertinggal jauh di akhir. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa rekor pertempuran Hong Dali membuat semua peserta berada di bawah tekanan yang sangat besar. Tak seorang pun tahu kapan Hong Dali akan muncul atau berapa lama mereka akan bertahan di medan perang. Setiap tim mulai mati-matian mencari tim lain untuk bertarung. Hal ini juga berlaku untuk tim Alang, tempat Yu Muming berada. Anggota timnya mulai mengepung tim biasa.
Ia, sebagai jiwa tim, memeriksa sekeliling untuk mencari musuh yang menyergap, terutama para pilihan surga. Skornya tiba-tiba meningkat pesat. Yu Muming menatap alat perekam di pergelangan tangannya. Tim yang berpartisipasi, tim Alang Astral, poin tim saat ini, 1784, peringkat kedua. Peserta, Yu Muming, poin individu saat ini, 968, peringkat kedua. Peringkat tim keseluruhan saat ini. Juara pertama, tim Astral Muda, poin 3254. Juara kedua, tim Astral Alang, poin 1784. Juara ketiga, tim Astral Shenlong, poin 1532. Juara keempat, peringkat keseluruhan individu saat ini. Juara pertama, Ketua Tim Astral Muda, Silver Frost, poin 1853, status saat ini. Hidup. Juara kedua, Ketua Tim Astral Alang, Yu Muming, poin 968, status saat ini. Hidup. Juara ketiga, anggota Tim Astral Shenlong, Levis, poin 638, status saat ini. Hidup. Bab 1175. 200 miliar di tangannya. Melihat ini, Yu Muming mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Aneh. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Hanya dalam beberapa saat, tim Astral Shenlong turun ke posisi ketiga dan Hong Dali tidak berada di peringkat ketiga dalam peringkat individu, tetapi salah satu anggota timnya adalah Levis. Siapa dia? Lalu, berapa poin yang dimiliki Hong Dali? Aku belum melihat namanya. Sudah waktunya untuk mencarinya. Pada titik ini, Yu Muming mulai mencari peringkat Hong Dali. Akibatnya, ia menyadari ada yang tidak beres. Dia tidak masuk dalam 100 teratas. Dia juga tidak masuk dalam 1000 teratas. Bukan saja Hong Dali tidak ada di sana, tetapi Gu Feifei juga tidak ada di sana. Dia terus mencari. Dia masih tidak melihat nama mereka di 5000 teratas. Yu Muming terus menelusuri ke bawah dan akhirnya menemukan peringkat Hong Dali. Ia hampir menghancurkan perekamnya ketika melihat angka tersebut. Perekam itu dengan jelas menunjukkan peringkat Hong Dali dan Gu Feifei. Tempat ke-10.061, Hong Dali, Ketua Tim Astral Shenlong, poin 0, status saat ini, hidup. Tempat ke-10.062. Gu Feifei, anggota Tim Astral Shenlong, poin 0, status saat ini. Hidup. Petik 2. Mungkinkah? Mereka berdua bahkan belum membunuh satu orang pun. Yu Muming tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seharusnya, Shenlong Astral berada di posisi pertama, tetapi mereka malah berada di posisi ketiga. Bagaimanapun, mereka masih bisa dianggap sebagai tim yang sangat kuat. Sebagai pemimpin tim, Hong Dali bahkan tidak membunuh satu orang pun. Mereka bisa sampai di posisi mereka sekarang hanya dengan mengandalkan anggota timnya. Apa-apaan ini? Dari sudut pandang manapun, ada sesuatu yang sangat tidak biasa sedang terjadi. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Yu Muming menggelengkan kepalanya dengan keras. Tinggal kurang dari 20 tim tersisa di Perang Jenius. Semua orang akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan mengumpulkan poin. Tim kita sekarang berada di posisi kedua, tetapi tidak ada jaminan kita tidak akan disalib. Kita tidak boleh lengah. Yu Muming berpikir dalam hati sambil berjalan. Semakin dekat mereka ke akhir, semakin sengit pertempurannya. Mereka tidak boleh lengah. Oh, ada orang di sini. Yu Muming tiba-tiba tersenyum. Dengan puff, ia menghilang dari jalan di dalam distrik. Seorang pilihan surga berjalan perlahan ke tempat Yu Muming berdiri, melihat sekeliling, dan tiba-tiba berkata, keluarlah, ini sudah larut. Tidak perlu bersembunyi lagi, kan? Hehe, aku penasaran siapa dia. Ternyata dia Cornell, sang pilihan surga dari Verdi Astral. Yu Muming muncul dari sudut gelap dan tersenyum. Kau muncul tepat waktu. Aku hanya khawatir poinmu tidak cukup. Yu Muming. Wajah Cornell berubah saat melihat Yu Muming. Kekerasan melonjak keluar darinya, bergulung-gulung ke arah Yu Muming. Di saat yang sama, tombak panjang muncul di tangannya, dan ia menerjang Yu Muming. Reputasi Yu Muming sudah ada sejak lama. Cornell tidak berani gegabah. Ia harus mengambil langkah pertama dan meraih keunggulan, jadi ia bertindak segera setelah melihat peluang. Jarak puluhan meter ditempuh dalam sekejap. Ketika Cornell mencapai titik di depan Yu Muming, zing, terdengar suara pedang panjang yang menembus udara dan Yu Muming tiba-tiba muncul di belakang Cornell. Aku. Mata Cornell penuh dengan ketidakpercayaan. Ia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Ia yakin bahwa meskipun ia tidak bisa mengalahkan Yu Muming, setidaknya ia akan menyebabkan kerusakan serius. Ia tidak habis pikir bagaimana mungkin Yu Muming begitu kuat hingga bisa langsung membunuhnya hanya dengan satu serangan. Kau masih terlalu lemah. Yu Muming melirik tubuh Cornell dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatanmu,
kau paling-paling hanya akan menjadi umpan meriam di Suraba. Setelah itu, tubuhnya berkilau dan ia menghilang lagi. Di luar di tribun penonton. Pada tahap kompetisi ini, semua orang dengan gugup memperhatikan peringkat tim-tim utama. Faktanya, sejak tim Hong Dali mulai membunuh, jumlah tim yang tersisa di Astral Genius Battle turun dengan cepat dan poin juga terkumpul dengan cepat. Hanya dalam 3 jam, tim Astral Shenglong, yang awalnya juara pertama, tergeser ke posisi kedua. 2 jam kemudian, mereka naik ke posisi ketiga. Para mentor dari alam astral utama terkejut dan khawatir dengan tim tuan rumah mereka. Ah, bagaimana situasinya? Bagaimana tim astral layak kita bisa tersingkir begitu cepat, tim kita juga. Tim yang berpartisipasi dalam Astral Genius Battle tahun ini jelas jauh lebih kuat daripada tahun sebelumnya, tim kita masih hidup, itu tidak buruk. Ah iya, kita naik 1 peringkat lagi, hahaha. Pertarungan itu sengit dan para mentor yang menonton merasa sangat gugup. Kelompok yang tereliminasi mendesah, sementara para pemenang bersorak gembira. Lagi pula, pertempuran Jenius Astral adalah tolok ukur kemampuan bertarung para pemuda alam astral. Para pemenang tentu saja dipandang positif. Generasi muda mewakili masa depan. Semakin kuat mereka, semakin besar rasa hormat yang diberikan alam astral lain kepada alam astral. Ketika pertempuran Jenius Astral usai, alam astral lainnya bahkan akan mengirimkan utusan penting untuk menyampaikan ucapan selamat dan hadiah. Kalau tidak, mengapa Astral Genius Battle begitu berpengaruh? Justru karena inilah. Meskipun tim Astral Shenglong yang dipimpin Hong Dali turun ke posisi ketiga, hal itu sudah jauh melampaui ekspektasi Hong Xingyu dan Hua Yueling. Dalam benak mereka, bahkan jika Gu Feifei bertarung, itu sudah merupakan hasil yang baik jika mereka berhasil masuk 10 besar. Namun sekarang, tampaknya mereka sudah berada di 3 besar bahkan sebelum Hong Dali dan Gu Feifei bertarung. Ini membuktikan bahwa tim Hong Dali memiliki potensi yang tak terbatas. Dali, anak ini, hebat sekali. Hong Xingyu tersenyum lebar. Kurasa kalau dia lebih serius lagi, mungkin saja mereka bisa menang duluan, haha. Pak Tua, Hua Yueling tersenyum dan memarahi. Mereka sudah di posisi ketiga dan kau masih belum puas. Kalau boleh kukatakan, fakta bahwa Dali telah berusaha keras untuk meraih posisi ketiga sudah menunjukkan rasa hormat yang lebih dari cukup kepada kita. Kalau tidak, dengan temperamennya, dia mungkin hanya akan bermain-main sampai akhir kompetisi. Ya, aku agak serakah, haha. Hong Xingyu mengangguk penuh semangat. Kalau begitu, Nona, beritahu aku, apa yang harus kita berikan padanya setelah kompetisi selesai? Peralatan, permata, uang, atau apa? Kurasa Dali kita tidak tertarik pada peralatan dan permata. Hua Yueling menggelengkan kepala dan tersenyum. Menurutmu dia terlihat seperti orang yang membutuhkan peralatan. Mungkin lebih baik memberinya uang agar dia bisa menghambur-hamburkan lebih banyak lagi. Dia paling suka itu. Keluarga Hong kita punya aset yang besar. Kita beri saja dia 800 miliar atau 1 triliun untuk dihambur-hamburkan. Baiklah, kita bisa melakukannya. Hong Xingyu menyentuh dagunya dan mengangguk. Jika keluarga kita berhasil masuk 3 besar kali ini, akan ada banyak pejabat dari alam astral lain yang datang ke alam astral kita untuk kunjungan sosial dan bisnis. Kita harus memberinya hadiah. Kita beri dia 200 miliar saat kita kembali. Dia bisa menghabiskannya sesuka hatinya dan kita akan memberinya lebih banyak lagi jika kurang. Hahaha. Lumayan, kita akan melakukannya. Hua Yueling tertawa dan mengungkapkan kepuasannya yang besar atas keputusan lelaki tua itu. Mendengarkan mereka, Hua Xiangyu tak kuasa menahan senyum. Saudara Dali memang hebat. Hanya 2 hari berusaha, dia sudah mendapatkan setidaknya 200 miliar dolar Shenglong. Kalau dia pakai itu untuk berbelanja, apa saja yang bisa dibelinya? Dia mungkin bisa membeli beberapa galaksi. Hasil berikut tidak mengejutkan siapapun. Meskipun Hong Dali turun ke posisi ketiga, posisinya tetap stabil. Posisi pertama dan kedua diraih oleh tim Astral Muda yang dipimpin oleh Silver Frost dan tim Astral Alang yang dipimpin oleh Yu Muming. Sedangkan Teron Astral tim yang dipimpin Kong, berakhir di posisi ke-13 setelah dibantai Silver Frost. Faktanya, alasan mengapa tim Astral Shenglong Hong Dali jatuh ke posisi ketiga terutama karena ia malas dan tidur pada pukul 9 malam. Ketika dia bangun, posisi timnya telah berubah dari pertama ke ketiga. Ah! Tidurku nyenyak sekali. Hong Dali bangun dari tempat tidur sambil tertawa. Tidur di dunia virtual ini sangat menyenangkan, setara dengan 2 kali lipat waktu tidur, lumayan. Setelah bangun dari tempat tidur dengan malas, Hong Dali melihat sekeliling, lalu berteriak keras, "Para antek, kalian semua sudah bangun. Ayo kita lakukan sesuatu hari ini juga. Bunuh beberapa orang, nyanyikan beberapa lagu, atau apalah." Pada saat ini, Ling Xiaoyi mendorong pintu sambil tersenyum. "Tuan muda, tidak ada lagi kesempatan untuk membunuh orang. Kemarin Anda membuat semua orang heboh,
sehingga semua tim lain mulai mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Akibatnya, kompetisi berakhir dalam semalam. Kompetisinya sudah selesai. Hong Dali bahkan tidak repot-repot bertanya tentang peringkat mereka. Ia langsung melompat dari tempat tidur. Syukurlah sudah selesai. Saudara-saudara, ayo kita kembali dan bersenang-senang. Kompetisinya akhirnya selesai. Aku hampir mati bosan. Ling Xiaoyi lah yang terkejut kali ini. Tuan muda, tunggu aku. Tuan muda, aku masih punya kabar untukmu. Beritanya bisa ditunda sampai kita kembali ke dunia nyata. Aku sedang terburu-buru untuk membuang-buang waktu. Hong Dali berlari cepat. Ling Xiaoyi. Tak lama kemudian, mereka kembali ke titik pertemuan. Ketika Hong Dali dan timnya tiba, semua orang sudah ada di sana menunggunya. Ayo, Dali, sayang. Begitu melihat Hong Dali, Hua Yueling segera memeluknya sambil berseru, akhirnya kau datang juga. Kami sudah menunggu. Apa kau tidur nyenyak semalam? Hehe, lumayan juga. Hong Dali tersenyum. Nenek buyut, apa nenek buyut menonton pertempuran 2 hari ini? Hong Dali lalu buru-buru menyapa Hong Xingyu. Kakek buyut juga ada di sini. Bocah kecil, kau hebat. Hong Xingyu tersenyum lebar. Kau memang pantas menjadi keturunan keluarga Hong Dali. Hua Yueling mengabaikan Hong Xingyu dan berkata kepada Hong Dali, nenek buyutmu akan memberimu kejutan saat kita kembali nanti. Kamu pasti suka. Hong Dali mendengus dan berkata, baiklah. Baiklah, nek buyut, aku akan keluar bermain setelah kita kembali. Aku punya beberapa ide bagus untuk disia-siakan tadi dan aku harus mencobanya apapun yang terjadi. Tentu saja, kau boleh melakukan apapun yang kau mau, sayang. Saat ini, Hong Dali tak punya pilihan lain. Bahkan jika ia menginginkan 2 galaksi, Hua Yueling pasti akan mendapatkannya tanpa ragu. Bab 1176. Upacara penghargaan. Batuk. Baiklah, semuanya, bersiap-siap. Din Vergos terbatuk dan berdeham. Ia diam-diam melirik Hong Dali sambil tersenyum, matanya penuh kekaguman yang tak terbendung. Setelah selesai melihat, ia berkata, semuanya, kembalilah ke dunia nyata dulu. Kemudian, kita akan memulai upacara penghargaan untuk Astral Genius Battle tahun ini. Setelah itu, para mentor akan memberikan pengarahan kepada kalian semua. Aku yakin semua orang pasti menantikannya. Acara penghargaannya biasa saja. Yang penting adalah manfaat tambahan dari Astral Genius Battle ini. Semua orang bisa belajar 1 atau 2 hal baik dari pertempuran ini. Namun, yang terpenting adalah para tokoh penting dari berbagai alam astral utama datang untuk membahas bisnis dengan Shenglong Astral. Hal penting lainnya adalah pengarahan yang diberikan oleh masing-masing mentor. Melalui analisis, semua orang akan dapat memahami kekurangan mereka dan pada saat yang sama, mereka dapat meningkatkan pemahaman diam-diam satu sama lain. Tentu saja, ajang jenius tahun ini penuh kejutan. Seorang mentor tersenyum dan mengangguk. Ini jauh dari yang kita bayangkan. Baiklah, mari kita kembali ke dunia nyata dulu. Seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan menyambar dan mereka semua menghilang dari dunia virtual. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka telah kembali ke dunia nyata. Tahap pertama kompetisi jenius telah berakhir. Setelah kembali ke dunia nyata, semua orang keluar dari pesawat ruang angkasa mereka dan berkumpul di alun-alun utama di Fine Cholege. Mereka menunggu hasil upacara penghargaan serta pengarahan dari para mentor. Lebih dari 10.000 orang berkumpul di alun-alun utama dan suasananya sangat ramai. Semua orang membicarakan pertempuran mereka. Meskipun semua orang bertarung satu sama lain sampai mati selama kompetisi, ketika kompetisi berakhir, mereka masih punya banyak hal untuk dibicarakan satu sama lain. Lagi pula, hanya orang-orang pilihan surga yang akan menghadapi tekanan Suraba di masa depan. Selain tekanan tersebut, para siswa lainnya tidak terlibat dalam banyak situasi di mana mereka harus bertarung sampai mati. Mengenal lebih banyak tentang para prajurit astral lain bermanfaat bagi perkembangan pribadi setiap orang. Hehe, kamu hebat. Kamu mengalahkanku habis-habisan di kompetisi. Bagaimana aku harus memanggilmu? Ayo kita tukar counter kalau ada kesempatan, oke? Haha, aku bersenang-senang. Jangan dimasukkan ke hati. Ayo kita minum-minum nanti kalau ketemu lagi, biar kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Tentu saja. Mari kita cari tempat untuk menganalisis pertempuran ini saat kita kembali. Ada banyak pelajaran dari pertempuran tahun ini. Ya. Ayo tetap berhubungan. Percakapan seperti itu dimulai satu demi satu dan suasananya sangat baik. Lagi pula, itu hanyalah kompetisi di dunia maya. Tidak ada penulis terbaik, juga tidak ada petarung terbaik kedua. Para cendekiawan cenderung saling meremehkan, sementara para praktisi bela diri cenderung saling bersimpati. Baiklah, para siswa terkasih,
para pilihan surga yang perkasa. Setelah semua orang berkumpul, Dekan Vergos berdeham dan berkata dengan lantang, setelah Astral Genius Battle sebelumnya, saya yakin semua orang sudah mengetahui kekuatan mereka dalam banyak hal. Setelah Astral Genius Battle berakhir, saatnya untuk upacara penghargaan. Ini adalah momen penting, dan juga saatnya bagi kita untuk mengucapkan selamat kepada para pahlawan yang telah kembali dengan kemenangan. Jadi, pertama-tama, pemenang Astral Genius Battle ini, tim Astral Muda. Retorika ritmisnya dengan cepat menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, mereka adalah pemenang Astral Genius Battle. Mereka bukan orang biasa. Terutama karena kekuatan pemimpin tim muda Astral Team yang sangat berbakat, Silver Frost, meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi semua orang. Tak lama kemudian, Silver Frost yang ramah berpakaian putih memimpin seluruh 100 orang dari tim muda Astral dan naik podium perlahan-lahan. Begitu Silver Frost naik podium, ia tampak tidak terlalu gembira atas kemenangan mereka. Ia hanya tersenyum tenang dan santai, memenangkan hati dan kekaguman semua orang. Semua siswa dari berbagai Astral diam-diam mendesah. Dia di sini, Silver Frost. Jenius terkuat di Astral Genius Battle tahun ini. Dia sangat tampan, sangat kuat, sangat keren. Aku ingin tahu apakah dia akan menyukaiku. Aku ingin punya anak seperti dia terlalu keren. Lihat ketampanan dan kekuatannya. Perbandingan itu menjijikkan. Pada saat ini, Dekan Vergos terbatuk dan menunggu semua siswa tenang. Kemudian, ia memperkenalkan diri sambil tersenyum. Saya yakin semua orang tahu betapa hebatnya tim Astral Muda, tak perlu saya katakan lagi, tak ada kata pujian yang dapat menggambarkan keterkejutan yang dibawa tim Astral Muda kepada semua orang. Sekarang, mari kita sambut ketua tim Astral Muda, sang pilihan surga, Silver Frost, untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Tepuk tangan meriah untuk mereka. Tepuk tangan meriah langsung terdengar dan banyak orang bersorak. Silver Frost, kau yang terbaik, kau tampan sekali, Silver Frost, aku mencintaimu. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Silver Frost melangkah maju dan tersenyum sambil melihat ke sekeliling penonton. Kemudian, ia berkata perlahan, saya sangat terbantu dengan Astral Genius Battle tahun ini. Ya, kami menang. Saya menerima banyak dukungan dari semua orang. Tapi yang ingin saya katakan adalah, tim Astral Muda kita adalah satu kesatuan. Mustahil untuk memenangkan ini sendirian. Terima kasih semuanya. Terima kasih tim saya. Terima kasih semua yang telah mendukung saya. Terima kasih semuanya. Meskipun kata-katanya terdengar agak kaku dan semua orang tahu bahwa ia rendah hati, semua orang senang mendengarkannya. Tepuk tangan meriah dan sorak-sorai memekakkan telinga. Anak ini tahu cara menyentuh hati orang. Hong Xingyu menyentuh jenggotnya dan menatap murid-murid muda Astral yang penuh kekaguman pada Silver Frost. Ia pun memujinya. Dia menang, tapi tidak sombong. Anak ini punya masa depan yang cerah. Memang, jarang sekali dia masih bisa memikirkan orang-orang di tim, dia tidak membiarkan kesuksesannya membuatnya sombong. Sungguh, sangat jarang. Hua Yueling juga hanya memuji Silver Frost. Lagi pula, untuk bisa menduduki peringkat pertama di 100 alam astral, dia pasti sangat cakap. Terutama alasan mengapa tim mereka bisa meraih peringkat pertama, Silver Frost memainkan peran yang sangat besar, tetapi dia sama sekali tidak bangga. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Saat itu, seorang petugas sudah datang membawa piring kayu berlapis kain merah. Di bawahnya, ada benda seperti piala. Terima kasih atas pidatomu, Silver Frost. Vergos juga memiliki kesan yang sangat baik tentang Silver Frost. Ia melangkah maju dan tersenyum sambil melepas kain merah itu. Itu memang sebuah piala emas berkilau. Ada juga sebuah kartu di sampingnya. Vergos mengambil piala itu dan menyerahkannya kepada Silver Frost. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Selamat, Silver Frost. Ini hadiahmu karena menjadi juara pertama dalam Astral Genius Battle tahun ini." Piala Genius Battle melambangkan kejayaan tertinggi. Mohon jaga baik-baik. Terima kasih, Din Vergos. Silver Frost membungkuk hormat dan mengambil trofi tersebut. Tanpa diduga, ia menyerahkan trofi itu kepada anggota timnya yang berdiri di belakangnya dan berkata, "Kita semua adalah satu kesatuan. Trofi ini milik semua orang. Tolong bagikan kehormatan ini denganku." Terima kasih semuanya. Ketika dia mengatakan itu, anggota timnya begitu tersentuh hingga hampir menangis. Mereka tersedak dan tak bisa berkata apa-apa. Atas penampilan Silver Frost, Vergos memberinya penilaian yang sangat tinggi. Kemudian, ia menyerahkan kartu itu kepadanya dan tersenyum. Ini hadiah karena menjadi yang pertama. 3 miliar dolar astral. Harap simpan baik-baik. Terima kasih, Din Vergos. Silver Frost mengambil kartu itu dan memberikannya lagi kepada anggota timnya. Dalam sekejap, terdengar tepuk tangan meriah tanpa henti. Saat ini, hadiah untuk pemenang telah diberikan. Selanjutnya adalah upacara penghargaan untuk juara kedua,
Alang Astral Realm. Semuanya sama seperti sebelumnya, hanya saja ketika Yu Muming, yang memanggul pedang raksasa perak putih di punggungnya, naik ke podium, ia menatap tajam Silver Frost dan berkata dengan lembut, saat kita sampai di tahap kedua, aku berharap punya kesempatan untuk bertarung melawanmu. Silver Frost tersenyum dan mengangguk. Semoga saja. Kalau kau tidak mencari Gu Feifei dulu. Kau juga kenal Gu Feifei. Mendengar itu, Yu Muming menyipitkan matanya. Silver Frost ini benar-benar mengenal Gu Feifei. Rasanya sangat aneh. Karena kau mengenalnya, tentu saja aku juga mengenalnya. Silver Frost mengangkat bahu. Ngomong-ngomong, aku menantikan duel kita. Untungnya aku tidak perlu menunggu terlalu lama. Aku juga. Setelah mereka berbicara sampai di titik ini, Yu Muming melirik Silver Frost sekali lagi lalu pergi. Tak lama kemudian, upacara penghargaan untuk Yu Muming pun berakhir. Berikutnya adalah puncak acara Astral Genius Battle tahun ini. Juara ketiga, upacara penghargaan tim Astral Shenlong. Alasan mengapa ini menjadi sorotan utama adalah karena dalam Astral Genius Battle tahun ini, termasuk pertarungan tahun-tahun sebelumnya, tim Astral Shenlong adalah tim pertama dan satu-satunya yang berhasil masuk 10 besar tanpa ada satupun Heaven's Chosen One di dalamnya. Apalagi kali ini, tim Astral Shenlong bahkan berhasil mencapai posisi ketiga. Hal ini sungguh tak terbayangkan sebelumnya. Baiklah, murid-muridku. Vergos berusaha sekuat tenaga untuk bersikap netral, tetapi tangannya yang sedikit gemetar membuatnya ketahuan. Selama bertahun-tahun, tidak ada sang pilihan surga di Shenlong Astral. Mereka selalu kalah dalam pertempuran jenius astral. Ia tidak menyangka mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan tahun ini. Uhuk, uhuk. Ini adalah kehormatan yang dibawa ke Shenlong Astral. Patut dirayakan. Vergos berteriak, selanjutnya, mari kita sambut juara kedua, yang juga merupakan tim Shenlong Astral kita, untuk naik ke podium dan menerima penghargaan, tepuk tangan meriah untuk semuanya. Tim Astral Shenlong yang dipimpin oleh Hong Dali bisa dibilang merupakan sosok legendaris dalam kompetisi ini. Semua orang bertepuk tangan meriah. Bahkan Silver Frost dan Yu Muming pun sedikit bersemangat. Pada saat itu, Vergos tak lupa memperkenalkan tim dari kampus ini kepada semua orang. Tim Astral Shenlong tidak memiliki orang pilihan langit untuk memimpin tim, namun, mereka akhirnya berhasil meraih posisi ketiga kali ini. Hal ini sangat jarang terjadi dalam sejarah Astral Genius Battle. Oleh karena itu, mereka pantas mendapatkan ucapan selamat yang hangat dari kita semua. Penonton kembali bertepuk tangan meriah. Bab 1177. Malu besar. Vergos tidak tahu harus melanjutkan bagaimana. Yang terpenting, Hong Dali dan yang lainnya masih belum naik panggung. Ini kejadian langka. Biasanya, semua tim pemenang bersemangat untuk menerima penghargaan mereka. Di mana Hong Dali dan yang lainnya? Lagi pula, bukan hanya Hong Dali yang hilang, tidak ada satupun anggota timnya yang hadir. Ini agak membingungkan. Vergos buru-buru melihat sekeliling, tetapi sia-sia. Akhirnya, ia melihat Hong Xingyu dan Hua Yueling. Ia bergegas turun dan bertanya tanpa daya, apa kalian melihat Hong Dali? Hong Xingyu dan Hua Yueling menggeleng serempak. Tidak, kami tidak tahu di mana dia. Komunikatornya tidak berfungsi. Apa? Mata Vergos terbelalak kaget. Dia tidak mungkin kabur, kan? Suatu kehormatan besar bisa berada di posisi ketiga. Tapi dia kabur. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kita tidak bisa mengakhiri ini tanpa ada yang menerima penghargaannya, kan? Rasanya tidak masuk akal jika orang-orang berada di posisi ketiga namun menolak menerima penghargaan. Hong Xingyu pun merasa situasi ini sulit. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kau tahu Dali kita selalu senang menghambur-hamburkan uang. Dia jago menghabiskan uang. Tapi, dia tidak pernah tertarik untuk menghasilkan uang. Vergos bahkan lebih tertekan. Dia masih harus mengambil kembali penghargaannya, meskipun dia tidak mau menerima uangnya. Bisakah kamu mencoba menghubunginya lagi? Tentu. Aku akan coba. Hong Xingyu mencoba menelepon Hong Dali lagi. Semua orang menyadari bahwa Hong Dali dan yang lainnya tidak ada. Mereka semua menjulurkan leher dan berharap bisa menghubungi Hong Dali. Untungnya, komunikator berdering beberapa saat dan akhirnya terhubung. Dali. Hong Xingyu melihat foto Hong Dali yang terpampang di komunikator. Ia akhirnya bisa tenang. Kamu di mana? Upacara penghargaan sudah dimulai. Kami tidak menemukanmu di sini. Cepat kembali. Upacara penghargaan. Hong Dali berkata dengan acuh tak acuh sementara semua orang menonton. Tidak masalah. Suruh saja orang sembarangan melakukannya. Kenapa harus dibuat begitu resmi? Menemukan orang secara acak. Menurutmu ini situasi apa? Apa ini hal yang biasa saja? Semua orang tercengang, tetapi Vergos panik. Ia berlari ke depan dan berteriak. Bajingan kecil, tahukah kau betapa besar kontribusimu kali ini? Juara ketiga dalam pertempuran tim Astral Genius.
Juara ketiga tanpa sang terpilih. Tapi, kau malah kabur begitu saja. Setidaknya tugaskan seseorang untuk menerima penghargaannya. Santai saja. Hong Dali mengangkat bahu dan menjawab tanpa daya, kenapa repot-repot begitu resmi untuk posisi ketiga. Yang penting kita sudah keluar. Kita tidak bisa kembali lagi. Kamu mau kemana? Tanya Hong Xingyu buru-buru. Kami tidak bisa menghubungimu tadi. Oh, kami. Hong Dali tersenyum. Kami keluar begitu kembali ke dunia nyata. Kami baru saja berada di transmisi fase. Ruang itu tertutup, tidak ada cara untuk menghubungiku di sana. Transmisi fase. Dia berencana melakukan tur lintas astral. Bajingan kecil, aku tidak peduli di mana kau berada. Fergus sangat marah sampai kumisnya hampir berdiri. Kau harus menyelesaikan ini. Kau harus mencari seseorang untuk mengambil penghargaan itu. Kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup begitu kau kembali. Semua orang bergidik. Para siswa di sekitar semua menatap dengan bingung. Apa yang dipikirkan Hong Dali ini? Juara ketiga di Astral Genius Battle. Dia tidak peduli dengan kesepakatan sebesar itu. Dia kabur menggunakan transmisi fase. Dia tidak peduli dengan kejayaan sebesar itu, tapi siapa yang bisa menerima penghargaan itu atas namanya? Bisakah mereka meminta orang acak yang tidak menghadiri Genius Battle untuk menerimanya? Aku di luar sekarang, apa yang bisa kulakukan? Hong Dali melompat. Aku ingin menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan adalah yang seharusnya kulakukan. Apa asyiknya menerima penghargaan? Aku harus berdiri diam di atas panggung seperti balok kayu dan berusaha tersenyum. Lalu, aku harus menerima tatapan semua orang, seperti aku binatang di kebun binatang, aku tidak akan kembali. Setelah Hong Dali mengatakan itu, suasana hening sejenak. Kemudian, semua orang menoleh ke podium. Memang, setelah mendengarkan Hong Dali, Silver Frost dan Yu Muming tampak persis seperti yang dia gambarkan. Apa-apaan ini? Kenapa kamu harus merusak acara penghargaan yang seharusnya? Aku tidak peduli. Fergus kehilangan ketenangannya sebagai seorang tetua. Sudah berapa tahun sejak Astral Shenlong kita terakhir kali memiliki yang terpilih? Kita akhirnya mendapat peringkat yang bagus tahun ini. Tidak masalah. Kau harus mencari cara. Aku tidak punya solusi yang bagus. Ia menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar. Oh ya, Bei Yuanxing tidak ikut dengan kita. Apa dia di sana? Minta saja dia untuk mengambil penghargaannya. Dia juga ikut kompetisi. Seharusnya tidak masalah. Meminta Bei Yuanxing untuk menerima penghargaannya. Semua orang mulai melihat sekeliling setelah mendengar saran Hong Dali. Di sisi lain, Fergus langsung bergegas ke ruang keluarga Bei dan mendapati Bei Yuanxing yang tertegun. Ia menariknya pergi tanpa berkata apa-apa. Dia langsung menyeret Bei Yuanxing sampai ke podium. Bei Yuanxing benar-benar kehilangan arah dan hanya bisa berdiri diam dalam kebingungannya. Fergus masih cukup senang karena ada yang bisa menerima penghargaan. Ia buru-buru berkata dengan lantang, baiklah, para siswa astral yang terhormat, tim Astral Shenlong kita harus menyelesaikan beberapa urusan mendesak, karena itu, mereka tidak hadir di sini, namun, itu tidak masalah, siswa ini, Bei Yuanxing, juga merupakan peserta, Kapten Tim Hong Dali telah menugaskannya untuk menerima penghargaan atas nama tim, semuanya, mari kita sambut dia. Bagus, bagus. Ada yang bertahan. Tak masalah asalkan ada yang bisa menerima penghargaannya. Semua siswa di bawah bertepuk tangan meriah untuk Bei Yuanxing. Fergus kini harus membanggakan tim astralnya. Ia tersenyum dan berkata lantang, Astral Genius Battle tahun ini sungguh luar biasa, tim Astral Shenlong kita, tanpa sang terpilih, tetap berhasil meraih juara ketiga, ini belum pernah terjadi sebelumnya, karenanya, Astral Genius Battle tahun ini sungguh monumental, sekarang, izinkan saya mempersembahkan penghargaan untuk tim pemenang. Lelaki tua itu tampak gembira dan gembira. Wajahnya penuh senyum, dan ia tampak seperti bunga krisan. Tak lama kemudian, seorang pelayan berjalan maju sambil membawa nampan. Tentu saja, piala itu ada di atas nampan. Fergus dengan bangga menyerahkan piala itu kepada Bei Yuanxing sambil tersenyum. Siswa Bei Yuanxing, selamat atas penghargaan yang begitu besar. Piala juara ketiga ini memang pantas. Tolong jaga baik-baik untuk Dali. Oh, oke. Bei Yuanxing berkeringat deras. Jika dia menolak trofi itu akan menjadi pertanda buruk di depan semua orang. Jika dia menerimanya, dia akan merasa sangat bersalah. Pada akhirnya, Bei Yuanxing mungkin adalah penerima penghargaan yang paling ketakutan sepanjang masa. Baiklah, acara penyerahan penghargaan sudah selesai. Setelah menyerahkan kartu bank kepada Bei Yuanxing, Fergus terbatuk dan berkata dengan penuh semangat, sekarang, mohon diam sejenak dan biarkan Bei Yuanxing menyampaikan beberapa patah kata. Semuanya, mari kita beri tepuk tangan meriah untuknya. Apa-apaan ini? Aku tidak ikut kompetisi. Aku dibunuh Hong Dali di awal.
Bagaimana aku bisa berpidato? Haruskah aku berterima kasih pada Hong Dali karena telah membunuhku? Bei Yuanxing depresi. Bei Yuanxing bingung. Bei Yuanxing ingin sekali mencabut semua rambutnya. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia harus bertindak sekarang. Ia tak boleh lengah. Ia harus mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, Bei Yuanxing berpikir lama sebelum berkata dengan ragu, pertama-tama, saya harus berterima kasih kepada Hong Dali karena telah membawa kita meraih kemenangan. Tanpa kepemimpinannya, tim Astral Shenlong kita tidak akan mencapai hasil yang luar biasa ini. Meskipun dia telah pergi, dia akan selalu hidup di hati saya. Terima kasih. Apa-apaan ini? Aku akan membunuhmu jika ada kesempatan. Ingat ini. Para siswa dibiarkan dalam kegelapan dan bertepuk tangan keras. Hong Xingyu tersenyum lebar sambil menatap Bei Mingxuan. Iya, sepertinya putramu tidak banyak belajar darimu, tapi sifat keras kepala ini jelas salah satu dari sedikit warisannya. Wajah Bei Mingxuan memerah sampai hampir meneteskan darah. Sungguh memalukan hari ini. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan hari ini. Ada lebih dari 10.000 orang yang hadir hari ini. Kebanyakan dari mereka adalah para jenius dari astral mereka sendiri. Beranikah Bei Mingxuan marah-marah di sini? Sungguh tak terbayangkan. Karena itu, ia hanya bisa mempertahankan senyum sopan di wajahnya sambil menggertakkan giginya pada Hong Xingyu. Pak Tua, tak perlu tersenyum sebahagia itu sekarang. Nanti juga kau akan merasakan akibatnya. Haha, apa kau punya ide? Hong Xingyu menggoyangkan jarinya ke arah Bei Mingxuan. Ayo. Kalau aku takut dengan kulit tebalmu, aku akan menulis namaku sendiri secara terbalik. Aku akan menyebut diriku Yu Xinghong. Hua Yueling tersenyum dan menyenggolnya dari samping. Pak Tua, sebenarnya, nama itu kedengarannya cukup bagus. Ayo kita beri dia sedikit wajah hari ini. Dia mungkin tidak akan bisa tersenyum lama lagi. Wajah Bei Mingxuan membiru saat mendengar mereka mengejeknya. Ia segera memalingkan muka dan berhenti berbicara. Ia hanya berdoa dalam hati agar tidak ada bocoran tentang putranya yang langsung terbunuh saat kompetisi. Jika berita itu sampai tersebar, ia akan kehilangan mukanya. Upacara penghargaan berlanjut. Tim-tim berikutnya juga sangat bangga. Lagi pula, mereka sangat kuat dan berbakat hingga bisa masuk 10 besar. Tak lama kemudian, upacara penghargaan pun usai. Puncak acara Astral Genius Battle, yaitu evaluasi mentor, tibalah saatnya. Bab 1178. Taktik menakjubkan. Baiklah, para siswa terkasih, Dekan Vergos memberi isyarat dengan tangannya, sementara suaranya yang penuh wibawa terdengar di seluruh plaza. Setelah upacara penghargaan selesai, saatnya untuk puncak acara tahap pertama Astral Genius Battle tahun ini. Evaluasi para mentor. Sekarang, mari kita sambut mentor senior, Pak McCarron, untuk memberikan komentarnya. Semuanya, mari kita sambut beliau dengan tangan kita. Seketika, tepuk tangan meriah terdengar di bawah. Selama tahap evaluasi mentor, mereka terutama akan mengomentari taktik masing-masing tim dan kemampuan keseluruhan anggota. Segmen ini sangat populer. Lagi pula, jika mereka bisa menguasai taktik yang baik, mereka akan meningkat pesat dalam pertempuran selanjutnya. Tak lama kemudian, sang mentor, McCarron, mengenakan baju zirah hitam, naik ke panggung. Tingginya sekitar 2,3 meter dan membawa kapak raksasa di punggungnya. Ia tampak sangat garang. Meskipun McCarron tidak berpose sama sekali, semua orang tetap merasakan aura dan otoritasnya yang kuat. Banyak dari mereka langsung bermandikan keringat dingin. Bahkan yang lebih kuat seperti Silver Frost dan Yu Muming duduk dan menunggu dengan hati-hati untuk mendengarkan komentar McCarron. Para siswa yang terhormat, halo. Saya McCarron, mentor dari Gao Astral. McCarron memperkenalkan diri secara singkat dan melanjutkan, Astral Genius Battle tahun ini sangat menarik dan seru. Saya akan membahas formalitasnya. Mari kita lihat tim juara, tim muda Astral, serta strategi dan taktik mereka secara keseluruhan. Saat ia berkata demikian, sebuah proyeksi holografik raksasa muncul di atas podium. Proyeksi holografik ini memiliki bidang pandang yang agak sempit. Sebuah tim di dalam area perumahan biasa ditampilkan. McCarron menunjuk tim tersebut dan berkata, tim ini adalah tim Astral muda yang dipimpin oleh sang terpilih, Silver Frost. Selanjutnya, mari kita analisis berbagai taktik tempur tim Astral muda. Tim muda Astral ditunjukkan beroperasi dengan gerakan sederhana dan jelas. Taktik tim Astral muda-muda dibedah dan dianalisis, kata McCarron perlahan. Pada awalnya, semua tim yang berbeda saling menguji informasi intelijen dan menugaskan anggota ke peran yang sesuai. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang hal itu. Penekanan yang sesungguhnya harus diberikan pada tahap-tahap selanjutnya ketika bentrokan skala besar terjadi. Seperti yang kita ketahui, Astral Genius Battles berfokus pada pertarungan tim antar kelompok kecil.
Oleh karena itu, kepahlawanan individu tidak diutamakan kecuali jika memiliki keterampilan dan kekuatan yang luar biasa. Jika demikian, anggota lain dapat fokus memainkan peran pendukung. Tim Astral Muda menggunakan strategi ini. Silver Frost bertindak sebagai pisau tajam yang berfokus untuk membunuh kapten tim lawan. Anggota lain berfokus pada dukungan artileri dari belakang, serta menghabisi musuh yang ditinggalkan sendirian. Analisis Mekaron tentang taktik muda Astral Tim sederhana tetapi jelas. Nyatanya, Silver Frost memang menggunakan strategi ini karena kekuatan individunya yang luar biasa. Dalam tayangan ulang instan yang ditayangkan, Silver Frost selalu mendapatkan informasi lokasi musuh yang tepat. Kemudian, ia akan memilih waktu yang paling tepat untuk menyerang kelompok musuh seperti pisau tajam. Ia akan langsung membunuh kapten lawan atau bahkan sang terpilih. Kemudian, anggota lainnya akan fokus membersihkan. Taktik sederhana, namun efektif. Setelah menganalisis taktik tersebut, Mekaron juga memberikan evaluasi sederhana terhadap Silver Frost. Sederhananya, strategi tim Astral Muda sangat sederhana dan praktis. Namun, ada satu kekurangan, yang juga merupakan bagian paling berbahaya dari rencana ini. Mekaron melirik Silver Frost dan tersenyum. Jika tim musuh memiliki prajurit yang lebih kuat dari Silver Frost, taktik ini akan menjadi bencana bagi tim Astral Muda. Dengan kata lain, jika Silver Frost tidak dapat memenangkan pertempuran dengan cepat dan malah ditahan oleh anggota terbaik lawan, ia akan terjebak di kubu musuh. Anggota timnya yang lain tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu, dan itu akan menyebabkan pukulan telak bagi timnya. Tidak akan ada harapan bagi mereka untuk pulih. Mekaron berhenti di sana, dan wajah Silver Frost memucat mengerikan. Kemudian, ia bermandikan keringat dingin dan segera berdiri. Ia membungkuk hormat kepada Mekaron dan berkata dengan suara rendah, murid Silver Frost berterima kasih, Mentor Mekaron. Silver Frost benar-benar asli. Sejujurnya, Silver Frost masih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sekalipun ia tidak bisa menang dengan cepat, melarikan diri dengan cepat bukanlah masalah baginya. Namun, kata-kata Mekaron mengingatkannya bahwa ia tidak boleh terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Lagi pula, lawan-lawannya di masa depan semuanya adalah para terpilih. Ia memang sangat kuat. Namun, tidak adakah jenius yang lebih berbakat darinya di dunia ini? Itu hampir mustahil. Karena itu, setelah mendengarkan Mekaron, Silver Frost mempertimbangkan kembali kekuatannya sendiri. Apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Mungkin tidak. Dia belum bertarung melawan Yu Muming. Gu Feifei yang misterius dari tim Astral Shenlong bahkan tidak pernah menyerang sama sekali. Dia bahkan tidak membunuh satu orang pun di seluruh kompetisi ini. Adapun Hong Dali itu, kenapa aku merasa aku pasti lebih kuat dari mereka? Mereka semua jenius di levelku. Siapa sih yang tidak punya kartu truf sejati? Silver Frost bermandikan keringat dingin. Ia tak berani meremehkan jenius manapun di dunia ini. Mekaron menerima tepuk tangan meriah saat para siswa mempertimbangkan analisis ini dengan saksama. Mereka semua setuju dengannya. Silver Frost ini memang sangat percaya diri. Mentor Mekaron benar. Taktik timnya jelas memiliki kelebihan dan kekurangan. Sepertinya tidak ada taktik yang sempurna. Benar. Taktik mereka memang sempurna untuk mendominasi lawan, asalkan ada perbedaan tingkat keahlian yang signifikan antara kedua tim. Namun, jika ada ahli tersembunyi di tim lawan, tim Silver Frost akan berada dalam posisi berbahaya. Benar. Pertempuran Astral Genius ini diadakan di dunia virtual, jadi semuanya masih baik-baik saja. Di masa depan, setelah perang dimensi pecah, jika mereka menggunakan taktik ini lagi tanpa informasi apapun tentang musuh, mereka mungkin akan bunuh diri. Memang, bukankah mereka menawarkan kepala mereka? Mereka juga akan mengorbankan seluruh tim. Baiklah, semuanya, tenanglah. Suara Mekaron terdengar lagi saat suasana kembali hening. Setelah tak ada lagi suara yang terdengar, Mekaron mulai mengulas tim Astral Alang yang berada di posisi kedua. Secara keseluruhan, taktik umum tim Astral Alang berbeda dengan tim Astral Muda. Mekaron menunjuk proyeksi holografik dan berkata perlahan, taktik mereka juga tidak terlalu sulit. Singkatnya, hati-hati dan lebih hati-hati. Tim mereka juga sangat kuat. Mekaron tetap memberikan pujian yang tinggi. Baik kapten mereka, Yu Muming, maupun anggota mereka semua memiliki keterampilan yang mumpuni. Namun, mereka berbeda dari tim Astral Muda, karena mereka sangat berhati-hati dan waspada. Mengenai hal ini, saya harap semua orang dapat belajar dari mereka. Semua siswa mendengarkan dengan saksama. Mekaron berhenti sejenak sebelum melanjutkan, coba bayangkan ini. Siapa yang akan menjadi musuh terbesar kita di masa depan? Para penyerbu dari dimensi lain selama perang dimensi. Mereka adalah musuh abadi kita. Namun, kita tidak pernah bisa menebak seberapa kuat mereka. Karena itu, selama perang sungguhan, kita hanya bisa melindungi diri dengan sangat berhati-hati.
Mekaron kembali menunjuk proyeksi holografik dan memberikan penjelasan yang tepat dan akurat untuk setiap langkah yang diambil tim Yumuming. Tak heran ia ditunjuk untuk melakukan analisis strategis. Setiap langkah tim Astral Alang ditafsirkan dengan tepat. Awalnya, Yumuming masih acuh tak acuh. Namun, seiring Mekaron melanjutkan, raut wajahnya berubah lebih hormat. Setelah Mekaron selesai, Yumuming buru-buru berdiri dan membungkuk hormat. Murid Yumuming telah belajar. Haha, silakan duduk. Mekaron tersenyum dan mempersilakan Yumuming duduk. Sebenarnya, kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku punya ulasan bagus untuk taktikmu. Terima kasih atas pujianmu, mentor. Yumuming buru-buru berterima kasih padanya. Setelah ia selesai dengan taktik tim Astral Alang, tibalah saatnya untuk puncak kompetisi ini, analisis strategis tim Astral Shenglong, tim di posisi ketiga. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada Mekaron dan mengantisipasi bagaimana dia akan mengevaluasi taktik Hong Dali. Jelas saja, ulasan Mekaron tentang Hong Dali melampaui ekspektasi semua orang. Baiklah, para siswa terkasih, sekarang saatnya untuk tempat ketiga yang paling penting. Analisis strategis tim Astral Shenglong. Mekaron langsung berdiri. Ia tampak sangat bersemangat sekaligus tergila-gila. Sebenarnya, aku tak pernah membayangkan seseorang bisa menciptakan taktik sehebat itu. Awalnya, kupikir pertempuran Astral Genius ini hanyalah panggung bagi para terpilih. Mereka kuat, memiliki potensi tak terbatas, dan memimpin tim biasa lainnya mungkin hanya karakter pendukung, atau lebih tepatnya, hanya mampu menjadi karakter pendukung. Namun, pertempuran Astral Genius ini benar-benar mengubah persepsiku tentang taktik pertempuran. Analisis dan ulasan Mekaron membuat semua orang, termasuk Silver Frost dan Yumuming, sangat menghormatinya. Namun, semua orang terkejut dengan deskripsinya tentang taktik Hong Dali. Perbedaan sikap ini benar-benar mengejutkan mereka. Serius. Mentor Mekaron begitu memuji taktik Hong Dali. Mana mungkin? Kurasa Hong Dali hanya beruntung. Kok dia bisa sehebat itu? Benar. Hong Dali hanyalah murid biasa. Kudengar dia anak ajaib dengan kekuatan rata-rata. Bagaimana mungkin taktiknya begitu hebat? Beruntung. Dia benar-benar beruntung. Bab 1179. Kerugian besar. Semua yang hadir memiliki pemikiran yang sama. Tak seorang pun menganggap taktik Hong Dali hebat. Dalam benak mereka, Hong Dali hanya meraih posisi ketiga karena keberuntungannya. Pada saat ini, Mekaron memulai analisisnya langkah demi langkah dan terperinci tentang taktik Hong Dali. Pertama, lihat ini. Bagaimana tim Astral Shenglong, yang dipimpin Hong Dali, membangun posisi awal yang menguntungkan dari awal yang kurang menguntungkan. Mekaron menunjuk proyeksi holografik raksasa dengan ekspresi gembira. Lihat ini. Awalnya, ketika tim Hong Dali pertama kali memasuki medan perang, mereka tidak memiliki orang terpilih untuk memimpin mereka. Mereka juga tidak memiliki informasi tentang tim lawan. Bagaimana cara terbaik mereka melindungi diri dari posisi ini? Para siswa dari berbagai astral juga penasaran. Memang, bagaimana tim tanpa Chosen Ones dapat melindungi diri sebaik mungkin dan menghindari incaran tim yang lebih kuat? Dalam situasi seperti ini, pikiran pertama semua orang adalah memuji lawan dan merasakan kekuatan serta kelemahan mereka. Cobalah untuk menghindari tim yang lebih kuat dan terus-menerus mengganggu tim yang lebih lemah sampai Anda menemukan cara untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya. Jelas, tim Astral Shenglong Hong Dali adalah tim yang lebih lemah di mata semua orang, karena mereka tidak dipimpin oleh sang terpilih. Bagaimana mereka harus menghadapi awal pertempuran menjadi lebih penting. Saya yakin kalian semua mengerti apa yang ingin saya katakan. Memang, bagaimana mungkin tim yang lemah memulai dari posisi yang lebih lemah, seru Mekaron lantang. Saat itu, Hong Dali dan yang lainnya terlihat berjalan keluar dari villa mereka. Ekspresi Mekaron semakin bersemangat. Lihat ini. Hong Dali tidak mengirim siapapun untuk mengumpulkan informasi tentang lawan. Sebaliknya, dia memilih untuk. Seharusnya ini saatnya memperkenalkan taktik tim, namun, tim Hong Dali jelas sedang mengalami beberapa perubahan. Lihat itu, ada pertikaian internal di tim Hong Dali. Benar, benar. Ya Tuhan, pertikaian mereka sangat sengit. Lihat itu, mereka membunuh seseorang. Para siswa menatap dengan bingung. Tim Hong Dali ini membunuh salah satu anggota mereka tanpa perlu bertarung. Lagi pula, kenapa orang yang tewas itu terlihat begitu familiar? Seketika, semua orang menoleh ke arah orang yang maju untuk menerima penghargaan. Kenapa mereka terlihat seperti orang yang sama? Hei, apakah orang yang langsung dibunuh oleh timnya sendiri adalah orang yang sama yang menerima penghargaan itu? Kurasa itu dia. Kalau tidak, kenapa seluruh tim Hong Dali akan pergi kecuali dia? Itu pasti dia. Lihat baju zirah dan senjatanya. Semuanya sama persis. Pasti dia. Nggak perlu dipikirkan lagi. Hahaha, menarik sekali.
Seorang pria yang terbunuh di detik-detik awal muncul untuk menerima penghargaan. Apa dunia sudah berubah begitu banyak? Kulit orang ini terlalu tebal. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah menggali lubang dan mengubur diriku di dalamnya. Benar sekali. Kulitnya tebal sekali. Ini pengalaman baru buatku. Hahaha. Seketika, seluruh alun-alun dipenuhi tawa yang menggelegar. Hahaha. Bei Yuanxing, yang masih di podium, ingin menggali lubang untuk dirinya sendiri di tanah. Wajahnya merah padam. Namun, tidak bijaksana baginya untuk tetap di atas panggung atau melarikan diri sekarang. Bagaimanapun, ia akan terlihat seperti tragedi. Wajahnya benar-benar hilang hari ini, hilang tak terpulihkan. Hong Dali, tunggu saja. Ini belum berakhir. Belum berakhir. Kepala Bei Yuanxing tertunduk begitu rendah hingga hampir masuk ke celananya. Ia ingin menangis, tetapi tak bisa. Hahaha, Pak Tua Bei. Hong Xingyu menertawakan Bei Mingxuan dengan sorot mata penuh kemenangan. Kalau dia tidak menambah bahan bakar ke api sekarang, apalagi yang akan dia lakukan? Ayaya, sudah kubilang. Jangan coba-coba mempermainkan kekasihku, atau kau akan mati mengenaskan. Hahaha. Hong Xingyu, kau tak perlu menyombongkan diri. Urat-urat di dahi Bei Mingxuan terlihat jelas. Ia kini mendengar pembicaraan semua orang. Tak ada cara baginya untuk menghindar, karena semua orang menunjuk ke arahnya. Lihat itu, bukankah itu kepala keluarga Bei? Itu putranya yang ada di podium sekarang. Ini benar-benar memalukan. Memang, Hong Dali memimpin timnya ke posisi ketiga, tetapi keluarga Bei tidak berkontribusi sama sekali. Mereka kalah telak kali ini. Mendengar percakapan di sekitar, wajah Bei Mingxuan memucat, lalu pucat pasi. Suasana hatinya sedang sangat buruk. Tak ada yang bisa ia lakukan. Beginilah cara Astral Genius Battle berlangsung. Para pemenang menerima banyak keuntungan. Namun, yang penting adalah keluarga Bei mereka tidak memiliki kontribusi sama sekali. Sebaliknya, mereka adalah net negatif. Apa konsekuensinya? Sederhana. Dia tidak akan menerima keuntungan apapun karena meraih posisi ketiga di Astral Genius Battle tahun ini. Terlebih lagi, sekutu-sekutu yang telah ia kumpulkan tanpa lelah sebelumnya mungkin akan condong ke pihak keluarga Hong. Pak Tua. Seperti dugaan, ketakutan terburuk Bei Mingxuan menjadi kenyataan. Suara Hua Yueling tidak terlalu keras atau lembut, cukup untuk didengarnya. Setelah ini, para sekutu keluarga Bei itu, asalkan mereka tidak terlalu bodoh, seharusnya sudah tahu siapa yang harus didukung, kan? Haha, aku juga merasa begitu. Hong Xingyu tersenyum dan mengangguk. Mari kita pertimbangkan apa yang harus dilakukan. Keluarga Bei dan keluarga Zhu mungkin akan menjadi jenderal tanpa pasukan. Zhu Ningyu berada di tengah kerumunan dan wajahnya menjadi pucat setelah mendengar itu. Sebelumnya, ia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Astral Genius Battle. Kini setelah menyaksikan Hong Dali meraih kemenangan besar, ia sangat menyesal telah mencoba membatalkan janjinya di keluarga Hong. Apalagi kini setelah melihat Bei Yuanxing tampak seperti pecundang di podium, tubuh Zhu Ningyu gemetar dan ia tersedak darah, hampir terbatuk. Keluarga Zhu akan menghadapi kerugian besar kali ini. Batuk, batuk, batuk. Din Vergos buru-buru batuk ketika melihat hilangnya ketertiban di bawah. Batuknya mengandung sedikit wibawa, dan tempat itu akhirnya tenang kembali. Keputusannya adalah membiarkan Bei Yuanxing menerima penghargaan di atas panggung. Karena itu, ia harus menyelamatkan situasi. Baiklah, para siswa, tadi ada kecelakaan kecil. Mohon jangan terlalu fokus pada detail seperti itu. Biarkan analisis taktis berlanjut. Setelah itu, seluruh tempat kembali sunyi. Bagaimanapun, mereka harus memberikan muka kepada tuan rumah. Baiklah, ada kecelakaan kecil. Tentu saja, itu tidak masalah. Mekaron berdeham dan melanjutkan, mari kita lanjutkan menganalisis taktik Hong Dali. Semua siswa mendengarkan dengan saksama karena urusan resmi lebih penting bagi mereka. Lihat ini. Mekaron menunjuk proyeksi holografik dan berkata, ketika Hong Dali pertama kali tiba, dia tidak mengirim siapapun untuk mencari informasi. Sebaliknya, dia fokus memanfaatkan keunggulan lokasi geografisnya. Mekaron menunjuk ke tempat Hong Dali mengadakan konser. Ini adalah tempat termudah untuk bertahan dan tempat tersulit untuk diserang di seluruh area ini. Mereka dikelilingi oleh air di tiga sisi. Oleh karena itu, lawan tidak dapat dengan mudah menyelinap ke arah mereka. Ini terutama karena ada pengguna kemampuan batu jiwa es yang telah terbangun di tim mereka. Dengan kata lain, siapapun yang berani datang melalui air sama saja dengan mencari kematian. Hong Dali memanfaatkan lokasi geografis dan bakat di timnya dengan sempurna. Semua orang mengangguk mendengarkan analisis Mekaron. Awalnya, semua orang mengira Hong Dali hanya main-main. Namun, setelah dipikir-pikir, ini memang strategi yang bagus. Tentu saja, kata Mekaron bersemangat, kalau hanya itu,
Hong Dali tidak akan mendapat pujian setinggi ini dariku. Ayo kita lanjutkan. Ia menunjuk proyeksi holografik dan melanjutkan, setelah memanfaatkan keunggulan geografis dan bakat di timnya, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menggelar konser di sini. Menyelenggarakan konser merupakan bagian dari taktiknya. Beberapa siswa penasaran dan bertanya, Mentor McCarron, konser Hong Dali seharusnya hanya iseng-iseng, kan? Apa itu bagian dari taktiknya? Pertanyaan siswa itu langsung terngiang di benak semua orang. Seketika, banyak orang mengangguk. Pemandangan yang sungguh menakjubkan. Bermain-main. McCarron tersenyum merendahkan. Orang biasa mungkin berpikir begitu. Tapi, menurutku ini adalah ide jenius dari Hong Dali. Coba kutanyakan, ada acara apa di sini? Semua murid menjawab serempak, pertempuran jenius astral. McCarron mengangguk. Memang. Kalau begitu, pikirkan ini. Dalam situasi seperti ini, dengan waktu dan tempat seperti ini, bagaimana perasaanmu jika melihat seseorang menggelar konser? Beranikah kau menguji kekuatan mereka? Setelah mendengar apa yang dikatakan Mentor McCarron, hal ini masuk akal bagi siswa tersebut. Lalu, ia berseru, Mentor, Anda memiliki pandangan yang lebih mendalam tentang situasi ini. Saya pikir dia hanya bercanda. Namun, setelah analisis Anda, sepertinya Hong Dali ini memang sangat luar biasa. Tentu saja, McCarron mendengus. Kalau tidak, untuk apa aku memberinya pujian setinggi itu? Ia melanjutkan, keputusan Hong Dali juga memanfaatkan waktu yang tepat. Karena itu, ia sepenuhnya memanfaatkan waktu, lokasi, dan bakat yang tersedia baginya. Izinkan saya bertanya kepada kalian semua yang duduk di sini. Siapa yang bisa melakukan itu? Semua orang menggelengkan kepala. Memang, sebuah ide sederhana membutuhkan waktu, lokasi, dan bakat. Tak ada orang biasa yang bisa melakukan itu. Kekasih kita sungguh luar biasa. Hong Xingyu tersenyum gembira. Dia jauh lebih kuat daripada yang lain. Hahaha. Din Vergos juga tersenyum dan mengelus jenggotnya. Pujian tinggi McCarron untuk Hong Dali membuat seluruh Shenglong Astral bangga. Lagi pula, pujian seperti itu belum pernah diterima selama lebih dari 1000 tahun. Hanya satu tim lain yang menerima tanggapan seperti ini sekitar 1200 tahun yang lalu. Dan tim itulah juara Astral Genius Battle tahun itu. Bab 1180 keluarga Hong kita begitu berubah-ubah. Apa yang terjadi setelah ini membuktikan prediksiku, kata McCarron lantang. Saat itu, proyeksi holografik juga menampilkan adegan di mana berbagai tim mengirimkan pengintai mereka. McCarron berkata, semuanya, tolong lihat ini. Semua tim telah mengirimkan pengintai mereka. Namun, karena lokasi geografisnya, apakah benar tidak ada yang mendapatkan informasi yang berguna? Semua orang mengangguk. Memang, berdasarkan lokasi ini, hanya ada satu pintu masuk di depan. Sisi lainnya tertutup oleh danau buatan. Siapa yang bisa mendapatkan informasi? Apalagi karena satu tim berencana mengirim pasukan bunuh diri untuk menyergap tim lain. Lihat ini, satu tim berencana meluncurkan penyergapan dari bawah air, kata McCarron bersemangat. Lihat bagaimana tim ini berakhir. Bukankah persis seperti yang kuprediksi? Semua orang mengangguk setuju. Tak ada yang perlu dibantah. Buktinya ada di sana, tim yang ingin menyergap mereka tewas tanpa menunjukkan diri. Hong Dali ini sungguh mengesankan. Aku selalu berpikir dia hanyalah anak yang hilang. Semua orang berdiskusi. Sekarang sepertinya Hong Dali mungkin seorang ahli strategi. Perhitungannya sangat akurat. Timnya pasti penuh dengan talenta. Memang, taktik ini sangat menakjubkan. Taktik Hong Dali memang luar biasa, McCarron melanjutkan pujiannya. Lihat ini. Di malam hari, Hong Dali bahkan tidak menugaskan satu orang pun untuk menjaga pintu mereka. Mereka semua tidur nyenyak dengan pintu terbuka lebar. Tidak ada yang berani mendekat, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka mencoba masuk. Jadi, sementara yang lain kelelahan, tim Hong Dali justru mendapatkan istirahat malam yang cukup. Siapa lagi yang bisa memikirkan hal seperti ini? Semua orang menggelengkan kepala. Sekalipun mereka punya nyali 10 kali lipat, mereka juga tidak akan berani mencoba ini di pertempuran jenius. Setelah malam pertama, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih tak terduga, seru McCarron. Di hari kedua, mereka bahkan berencana berebut sepeda motor. Langkah ini benar-benar meruntuhkan taktik tradisional yang digunakan dalam Genius Battle. Ini meningkatkan level Genius Battle. Langkah kreatif ini sungguh luar biasa. Perjuangan Hong Dali untuk sepeda motor adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Banyak orang berseru. Benar. Ini membuat tim Hong Dali tak terkalahkan. Mereka berubah dari pasukan infanteri menjadi pasukan kavaleri. Itu hampir seperti curang. Sangat kuat. Benar sekali. Kami sudah mengirim begitu banyak orang dari tim kami saat itu.
Akhirnya, kami semua mati karena gerakan ini. Setelah ketahuan, kami tidak bisa kabur lagi. Memang, gerakan ini sungguh luar biasa. Pertarungan Hongdali untuk memperebutkan sepeda motor adalah hal yang paling tak terduga di seluruh pertarungan. McCarron sangat bersemangat. Ia menatap Fergus dan buru-buru berkata, "Din Fergus, bolehkah aku mengajukan permintaan?" Giliran Fergus yang merasa aneh. "Mentor McCarron, kamu boleh mengajukan permintaan apapun. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Aku ingin." Ekspresi McCarron sedikit malu. "Aku ingin bertanya pada Hongdali, bagaimana dia bisa memikirkan ini?" Idenya sangat cerdik. Kata-kata McCarron mewakili pikiran semua orang. Seketika, semua orang di alun-alun menoleh ke arah Din Fergus. Mereka semua berharap ia bisa menghubungi Hongdali dan bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan ide cemerlang seperti itu. Uhuk, uhuk. Dekan Fergus juga sedikit malu, karena semua orang menatapnya dengan penuh harap dan antisipasi. Tak ada yang akan menolak permintaan ini, kan? Karena itu, Dekan Fergus berdeham. Ia masih tampak agak bangga saat berkata, "Karena semua orang ingin tahu, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi keinginan Anda." Saat mengatakan itu, Din Fergus mengeluarkan komunikatornya dan perlahan menghubungi Hongdali. Tak lama kemudian, panggilan berhasil tersambung. Foto Hongdali pun terpampang. Namun, yang mengejutkan semua orang, Hongdali tampak sedikit tidak sabar. "Kalian mau apa? Apa aku masih bisa bermain dengan bahagia? Apa itu? Oh, haha, begini." Sikap Fergus sungguh luar biasa ramah. "Kami penasaran dengan idemu, Dali. Semua orang ingin tahu bagaimana kamu mendapatkan ide untuk mendapatkan sepeda motor dan mengubah timmu menjadi pasukan kavaleri." Pertanyaan ini memenuhi pikiran semua orang. Tiba-tiba, seluruh plaza hening. Semua orang menunggu jawaban Hongdali. "Kavaleri? Kavaleri apa? Aku tidak menginginkan pasukan kavaleri." Hongdali penasaran. "Apa yang sedang kau teliti? Kenapa aku ingin mengubah timku menjadi pasukan kavaleri?" "Begini," kata McCarron kali ini. Suaranya dipenuhi kegembiraan. "Dali, akulah yang menganalisis taktikmu sebelumnya. Aku merasa langkahmu untuk memanfaatkan semua perlengkapan yang bisa digunakan dengan sempurna itu cerdik. Itu mengubah timmu dari pasukan infanteri menjadi pasukan kavaleri. Karena itu, aku ingin tahu bagaimana tepatnya kau memikirkan ide itu." "Oh, maksudmu mendapatkan sepeda motor. Jadi begitulah. Kenapa kau tidak memulainya dengan itu? Pasukan kavaleri macam apa? Apa perlu aku melakukan itu?" Hongdali berkata, "Aku benar-benar bosan. Kompetisi ini sangat membosankan, jadi aku berencana mengajak istri dan antek-antekku jalan-jalan. Soal hal-hal lain setelahnya, aku bahkan tidak memikirkannya sama sekali." Mendengar hal itu, tak seorang pun yang hadir bisa tetap tenang. "Apa-apaan ini? Bisakah kamu berhenti bersikap sombong? Apa maksudmu, bosan banget sampai-sampai kamu berencana pergi bersenang-senang? Sok penting ada batasnya, oke. Kamu menciptakan taktik yang luar biasa hanya karena ingin pergi bersenang-senang. Lalu, kalau kamu berencana bercinta dengan istrimu, bukankah kamu akan dengan mudah mendapatkan tempat pertama?" McCarron berkeringat deras. Sambil menyeka keringatnya, ia bertanya, "Dali, apa kau benar-benar memikirkan taktik ini tanpa sengaja?" "Untuk apa aku memikirkan taktik?" tanya Hongdali penasaran. "Kompetisi ini membosankan sekali, apa perlu aku sengaja memikirkan taktik? Aku tidak peduli dengan peringkat. Kalau timku tidak sedang sangat membutuhkan peserta, aku bahkan tidak akan repot-repot berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini. Baiklah, silakan lanjutkan risetmu. Aku akan terus bermain." Saat ia berencana mematikan komunikatornya, Silver Frost, yang duduk di sampingnya, tak kuasa lagi mempertahankan ketenangannya. "Hongdali, apa kau benar-benar tidak peduli dengan kompetisi formal seperti ini?" "Kenapa aku harus peduli?" tanya Hongdali penasaran. "Aku tidak butuh uang. Aku punya semua yang kau punya. Aku punya semua yang tidak kau punya. Aku tidak menginginkan apa yang kau inginkan. Kenapa aku harus peduli?" Perkataan Hongdali membuat semua orang hampir mati tercekik. Namun, tidak ada cara bagi mereka untuk membantahnya. Tak ada yang bisa mereka lakukan atau katakan. Dia tak peduli uang. Dia tak ingin bertempur. Dia benci berkelahi. Yang terpenting, dia bukan orang pilihan. Memangnya kenapa kalau semua orang berjuang demi hidup mereka? Dia hanyalah anak yang hilang. Pernahkah kau melihat anak yang hilang mempertaruhkan nyawanya untuk melawan orang lain? Pekerjaan utamanya adalah menghambur-hamburkan uang, oke. Hongdali, kau. Silver Frost tersinggung dan mengerutkan kening. "Sekalipun kau tidak peduli, kau tidak boleh bertindak seperti ini. Aku menantangmu di tahap kedua nanti. Kuharap kau tidak kabur." Silver Frost merasa dirugikan. Ia memang berada di posisi pertama.
Namun, kejayaannya telah sepenuhnya diredam oleh Hong Dali. Ia meraih posisi pertama, tetapi semua orang terfokus pada posisi ketiga. Perbedaan ini sungguh menjengkelkan dan menyebalkan. Ah, tantang aku. Silver Frost tertekan. Namun, bagaimana Hong Dali bisa tahu apa yang sedang dipikirkannya? Orang ini bertanya dengan ekspresi bingung, tantang aku. Apa yang kau tantang? Kau juara pertama. Kapan juara pertama pernah menantang juara ketiga sebelumnya? Itu tidak masuk akal, kan? Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hong Dali, semua orang tercengang. Kenapa semua yang dikatakan Hong Dali begitu masuk akal? Memang, kamu juara pertama, tapi kamu memilih untuk menantang juara ketiga. Rasanya tidak benar. Ini, seperti dugaanku, Silver Frost juga tercengang. Setelah ragu sejenak, ia berkata dengan tegas, aku tidak peduli. Aku hanya akan menantangmu. Hong Dali, bersiaplah untuk menerima tantanganku. Kalian mencoba menjejalkan ini ke tenggorokanku. Hong Dali sangat marah hingga ia melompat. Siapa yang memaksa orang lain untuk bertarung denganmu? Lupakan saja, lupakan saja. Aku tidak akan menghadiri tahap kedua kompetisi ini. Ini permainan peringkat yang membosankan. Kalian semua bertingkah seperti bayi. Kalian bisa mendapatkan peringkat apapun yang kalian inginkan. Aku tidak peduli. Jangan menyeretku ke dalam ini. Setelah Hong Dali mengatakan itu, ia langsung mematikan pemancarnya. Seluruh alun-alun Divine College hening. Semua orang tercengang. Hong Dali ini, apa dia baru saja bilang tidak akan ikut kompetisi tahap kedua? Dia menyerah. Dia benar-benar menyerah. Wajah Vergos memucat saat ia menggertakkan gigi dan memaki. Hong Dali, tunggu saja. Saat kau kembali, aku janji tidak akan membunuhmu. Hong Xingyu dan Hua Yueling saling berpandangan sambil mengangkat bahu tak berdaya. Kekasih kita memang sangat berubah-ubah. Dia kalah begitu saja dalam kompetisi ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan kompetisi ini. Haha, keluarga Hong kita memang berubah-ubah. Hua Yueling tersenyum lebar, wajahnya penuh kebanggaan. Memangnya kenapa kalau kita kalah? Kita sudah dapat juara ketiga. Asli dan asli. Memangnya kenapa kalau kita memilih untuk tidak ikut lagi mulai sekarang? Benar. Hong Xingyu sepenuhnya setuju. Kalau dia tidak suka, dia seharusnya tidak ikut. Kita memang terlalu berubah-ubah. Silver Frost benar-benar tertekan sekarang. Para siswa di bawah, terdiam beberapa saat, lalu meledak. Hong Dali kalah. Dia tidak lagi ikut tahap kedua begitu saja. Benar. Tahap kedua adalah puncaknya. Bagaimana dia bisa duduk diam seperti itu? Hanya Silver Frost dan Yu Muming yang akan bersaing memperebutkan juara pertama sekarang. Membosankan sekali. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Hong Dali jika dia berpartisipasi di tahap kedua. Taktiknya sungguh luar biasa. Benar sekali. Tanpa partisipasinya, kompetisi ini tidak lagi menarik. Saya sangat mendesak penyelenggara untuk mengajak Hong Dali berpartisipasi lagi. Benar. Hong Dali harus ikut kompetisi nanti. Apalagi yang bisa dilihat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.